Bab 361, Dewa Saiyan. Bardock tidak beralih ke Dewa Super Saiyan seperti Sakue. Xia merenung karena situasi seperti itu. Xia merasa ada yang salah dengan itu, tapi dia tidak bisa memahaminya. Xia dengan hati-hati mengingat setiap kenangan kehidupan sebelumnya. Pada karya aslinya, Goku berhasil bertransformasi menjadi Dewa Super Saiyan setelah menerima kekuatan dari Vegeta, Gohan, Goten, dan beberapa lainnya. Bardock juga seorang Super Saiyan, jadi biasanya dia juga berhasil. Namun, faktanya terungkap di hadapan Xia bahwa Bardock telah gagal. Lalu, apa penyebab kegagalannya? Xia mengangkat kepalanya dan menatap Bardock dan yang lainnya, dan tiba-tiba, cahaya terang melintas di benaknya. Apakah karena kekuatan Saiyan yang memberinya kekuatan tidak cukup? Xia berpikir sejenak dan merasa itu mungkin. Alasan kenapa Goku bisa menjadi Dewa Super Saiyan adalah karena ia mendapat kekuatan dari Vegeta, Gohan, Goten, dan lainnya. Mereka semua adalah Super Saiyan seperti Goku, kecuali Pan yang belum lahir. Mereka telah mengumpulkan 4 Super Saiyan. Xia memandang Sakue sekali lagi. Sakue hanyalah seorang Saiyan biasa. Selain itu, Anastasia dan anggota pasukan Sakue lainnya yang mencurahkan kekuatan mereka padanya juga merupakan orang Saiyan biasa, tetapi kekuatan mereka telah terintegrasi dan mereka berhasil. Apakah negara Dewa Super Saiyan memiliki persyaratan untuk kelima pemasok? Apakah negara tersebut mengharuskan mereka setara? Xia tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak, tetapi saat ini, dia hanya bisa menebak. Satu-satunya pengecualian dalam kasus Goku adalah Pan. Dia bukan seorang Super Saiyan, dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai seorang Saiyan. Mungkin, sebagian dari kekuatan Vegeta didistribusikan ke Pan, membentuk koordinasi antara pemasok energi. Namun, ini hanyalah spekulasi. Apa situasi spesifiknya? Terlalu sedikit informasi yang tersedia untuk referensi, sehingga tidak mungkin membuat penilaian. Sambil menghela nafas pelan, Xia meminta Bardock dan yang lainnya mencobanya beberapa kali, tetapi mereka gagal tanpa kecuali. Miers, yang telah menonton di sampingnya selama beberapa waktu, menjadi agak tidak sabar dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kalau kita membawa orang lain dari skuadron pertempuran khusus dan melihat apakah mereka akan berhasil? Telepon mereka. Xia merenung dan merasa ide Miers layak dijadikan referensi. Ada juga orang Saiyan dengan kekuatan pertempuran kurang dari 10.000, mereka juga bisa mencobanya. Siling menyimpulkan dan diikuti dengan sebuah saran, lalu melanjutkan, sayangnya, Paman Brook dan beberapa orang lainnya tidak ada di planet Hongshan, jika tidak, kita juga bisa membiarkan mereka mencobanya. Petik 2. Ada contoh Sakue yang sukses, jadi Xia berpikir, akan lebih baik menyebarkan eksperimen ini di skuadron pertempuran khusus. Memikirkan hal ini, Xia setuju. Anggota skuadron pertempuran khusus adalah elit yang dia pilih lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada awalnya, ada lebih dari 80 anggota. Setelah beberapa tahun mengalami kekalahan dan penambahan, sekarang ada 84 prajurit, membentuk 12 regu tempur khusus. Jika setiap skuadron pertempuran khusus berhasil menciptakan Dewa Saiyan, kekuatan keseluruhan planet Hongshan tiba-tiba akan meningkat pesat, yang cukup menggoda. Saya akan menelepon orang-orang itu. Bardock tidak merasa berkecil hati karena dia tidak bisa menjadi Dewa Saiyan. Ketika dia memikirkan bagaimana rencana mereka saat ini terkait dengan masa depan planet Hongshan, dia merasa sangat bersemangat, jadi dia menawarkan diri untuk memanggil anggota skuadron tempur khusus tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, 40 hingga 50 anggota skuadron pertempuran khusus tiba satu demi satu di atas hutan Kamei. Bardock memperkenalkan mereka, ini adalah anggota skuadron tempur khusus yang hadir di planet Hongshan. Semua orang sedang pergi untuk berbagai misi. Oke, biarkan mereka mencobanya dulu. Xia mengangguk dan kemudian menjelaskan situasi umum. Ketika Bardock datang untuk memanggil mereka, dia tidak menjelaskan situasinya, jadi ketika mereka mendengar bahwa mereka dipanggil untuk mencoba Dewa Super Saiyan, mereka sama tercengangnya dengan Sakue sebelumnya. Namun, karena kepercayaan mereka pada Xia, hati mereka segera menjadi berkobar, dan mereka tidak bisa tidak berdiskusi dengan berbisik satu sama lain. Tenang, semuanya. Di bawah komando Xia, mereka segera menghentikan diskusi dan memandang Xia dengan ekspresi serius. Xia melihat sekeliling dan merasa sangat puas di hatinya. Dia senang karena para Saiyan ini bersedia melaksanakan perintah apapun yang dia berikan kepada mereka, tetapi mengingat keberhasilan eksperimen Dewa Super Saiyan masih bergantung pada kebetulan, dia memperingatkan mereka. Jangan terlalu cepat bahagia. Transformasi Dewa Super Saiyan mungkin tidak cocok untuk Anda semua, dan kemungkinan suksesnya sangat rendah. Namun, meski sudah diperingatkan, dia tidak mampu menghentikan semangat kuat para anggota skuadron pertempuran khusus ini. Pemimpin, yakinlah, kami siap secara mental. Kalau saja berhasil, kita akan segera menjadi kuat. Tuan Xia, silakan mulai dengan cepat. Semua orang mendesaknya. Xia memandang Sakue dan anggota pasukan Sakue lainnya dan meminta mereka untuk mengelompokkan anggota skuadron pertempuran khusus ini. Sakue dan pasukannya mengikuti perintahnya dan melompat ke depan skuadron pertempuran khusus. Dia membagi mereka menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 6 orang dan membentuk lingkaran. Sakue dan pasukannya telah bereksperimen selama sehari semalam, sehingga mereka familiar dengan proses fusi Dewa Super Saiyan. Segera, mereka menjelaskan hal-hal penting kepada orang Saiyan lainnya. Tak lama kemudian, sinar cahaya keemasan membubung ke langit.
Beberapa energi ilahi dan menakjubkan muncul di langit di atas hutan Kamei. 8 Dewa Saiyan berambut merah dan bermata merah berdiri tegak di udara. Aura magis mereka begitu luas sehingga terasa seolah-olah dewa sedang naik ke surga. Dewa Saiyan ini memiliki kekuatan pertempuran puluhan juta. Siaya mengangkat kepalanya, menghela nafas dengan emosi dan bergumam, mereka berhasil. Dewa Super Saiyan, tidak, Dewa Saiyan juga bisa dibuat secara berkelompok. Miers meraih siling dan melompat-lompat kegirangan, dan wajahnya yang seperti hangatnya sinar matahari di awal musim semi dipenuhi dengan senyuman. Jadi seperti inilah rupa Dewa Saiyan, anehnya mereka tidak memiliki aura sedikit pun. Bardock menatap dengan mata harimaunya saat ombak besar terus bergejolak di dalam hatinya. Siaya berkata, jadi ini adalah dewa, tetapi kekuatan Dewa Saiyan ini lebih rendah daripada Super Saiyan. Karena ia tidak bisa diberi nama Dewa Super Saiyan, sebut saja Dewa Saiyan untuk saat ini. Bardock juga mengangguk setuju. Transformasi Super Saiyan memiliki daya tarik dan kerinduan spiritual yang tak tertandingi dalam ras Saiyan. Meskipun negara Dewa Saiyan adalah pilihan lain selain transformasi Super Saiyan dan bahkan lebih unggul dalam arti tertentu, istilah Super tidak boleh ditambahkan ke dalamnya, jika tidak, hal itu akan mengurangi ketenaran transformasi Super Saiyan. Sekarang kita telah mengetahui secara kasar kondisi transformasi Dewa Saiyan, tetapi ada satu hal lagi yang perlu dipahami, yaitu persyaratan minimum untuk transformasi Dewa Saiyan, berapa banyak kekuatan pertempuran yang dibutuhkan seorang Saiyan untuk menjadi Dewa Saiyan. Siaya dengan serius menganalisisnya kata demi kata. Sama seperti transformasi Super Saiyan, secara teori, Saiyan yang memiliki kekuatan pertempuran di atas 100.000 memenuhi syarat untuk berubah menjadi Super Saiyan, tetapi untuk berubah menjadi Super Saiyan, seringkali diperlukan 3 juta kekuatan pertempuran ke atas dan emosi ekstrim sebagai katalisnya. Ini karena transformasi Super Saiyan sangat membebani tubuh. Demikian pula, tidak ada orang yang bisa menjadi Dewa Saiyan, dan harus ada beberapa batasan. Bardock tahu pentingnya hal itu, jadi dia mengangguk. Semuanya, ingatlah bahwa transformasi Dewa Saiyan adalah rahasia penting planet Hongshan, jadi tidak ada yang boleh menceritakannya kepada orang lain sesuka hati, perintah Siaya. Sebelum benar-benar memahami rahasia transformasi Dewa Saiyan, mengungkapkannya terlalu dini kepada orang lain hanya akan menyebabkan kekacauan di planet Hongshan. Bagaimanapun, Siaya tidak dapat menjamin bahwa semua orang Saiyan di planet Hongshan adalah orang-orang yang baik hati. Transformasi Dewa Saiyan dapat digunakan sebagai senjata rahasia tingkat tinggi planet Hongshan. Ya, pemimpin, kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah sepenting ini. Prajurit skuadron pertempuran khusus berulang kali meyakinkan. Siaya mengangguk puas dan menghentikan semuanya di sini. Siaya berulang kali memperingatkan mereka dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Beberapa hari kemudian, anggota skuadron pertempuran khusus lainnya yang menjalankan misi segera dipanggil kembali. Selanjutnya seluruh anggota mantan skuad ADRI juga kembali hadir. Setelah itu, di sebuah tempat rahasia, 84 anggota skuadron pertempuran khusus ditambah pasukan ADRI, yang berjumlah total 90 orang, dibagi menjadi 15 tim, yang masing-masing menciptakan Dewa Saiyan sendiri. Kemudian semua orang mencobanya satu persatu, dan merasakan kesempatan untuk berubah menjadi Dewa Saiyan. Dengan munculnya, 90 pejuang kuat dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Super Saiyan, fondasi planet Hongshan segera berkembang pesat. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Dewa Saiyan ini tidak dapat ada pada saat yang sama karena karakteristik khusus dari perpaduan Dewa Saiyan. Terlebih lagi, para pejuang ini tidak memiliki dasar yang baik seperti Goku, sehingga mereka tidak dapat secara otomatis memahami arti dari Dewa Super Saiyan. Oleh karena itu, planet Hongshan paling banyak hanya dapat memiliki 15 Dewa Saiyan dalam satu waktu. Namun, ini sudah sangat mengesankan. Paman ADRI, kalian semua harus mencoba mentransfer kekuatan kalian ke Bardock, setelah ADRI memperoleh kekuatan Dewa Saiyan, kata Siaya. Dia ingin memverifikasi lebih lanjut persyaratan kekuatan 5 orang lainnya untuk transformasi Dewa Saiyan. Oke, 5 orang dari pasukan ADRI berdiri dan memindahkan kekuatan mereka ke Bardock. Tiba-tiba, kilatan emas menyelimuti langit dan bumi, dan aura Bardock yang mengesankan menjadi lebih kuat dari orang lain sebelumnya. Aura api keemasan berubah menjadi kabut biru pekat lalu berubah menjadi merah. Puci, kabut merah melayang dari satu tempat ke tempat lain seperti kelopak bunga. Kabut menggulung beberapa kali, dan di tengah sinar cahaya warna-warni, warna rambut Bardock berubah saat dia berubah menjadi Dewa Saiyan. Bab 362, Produksi Massal. Untuk transformasi nyata, tampaknya transformasi Dewa Saiyan juga memiliki persyaratan untuk kekuatan 5 Saiyan lainnya, kata Siaya dan tertawa terbahak-bahak. Kekuatan gabungan Sakue dan pasukannya tidak cukup untuk mendorong transformasi Bardock, namun ADRI dan pasukannya yang lebih kuat berhasil. Tidak diragukan lagi, hasil ini memecahkan masalah sebelumnya. Jika seorang Saiyan yang kuat ingin mencapai transformasi Dewa Saiyan, maka orang Saiyan yang membantu dari samping juga harus kuat. Setelah mencapai transformasi Dewa Saiyan, Bardock menjadi lebih kuat, kata Siling, tampak terpesona dengan pemandangan Bardock yang berubah menjadi Dewa Saiyan. Siaya menatap Bardock yang berambut merah dan tertawa. Hehe, itu sudah pasti. Bardock adalah Super Saiyan, dan kekuatan pertempurannya saat dalam kondisi normal tidak kurang dari 6 juta, dengan demikian, kekuatannya di negara Dewa Super Saiyan seharusnya menjadi 4,2 miliar.
Lalu, bukankah itu berarti dia lebih kuat dariku? Miers sangat terkejut. Sebagai Super Saiyan keempat di planet Hongshan, potensi Bardock sepertinya telah berkembang setelah mendapatkan buah Tree of Might, dan dia perlahan memperlebar jarak dengan Adri dan yang lainnya. Tak disangka, setelah transformasi Dewa Super Saiyan, kekuatan Bardock ini berada di urutan kedua setelah Mei Ling. Dia telah menjadi seorang ahli super dalam arti sebenarnya. Saat ini, dengan beberapa Super Saiyan dan Dewa Saiyan, planet Hongshan benar-benar dapat memandang wilayah timur dengan angkuh, dan bahkan seluruh alam semesta tanpa rasa takut. Setidaknya di alam semesta ini, tidak ada yang bisa memperlakukan mereka dengan hina. Suatu hari, cuaca sedang hangat, dan matahari bersinar terang. Di langit yang luas dan luas, ada dua seberkas cahaya terang yang melintas di kehampaan, saling bertabrakan dengan sengit. Adri menggunakan kondisi Dewa Saiyan sepuasnya saat dia melawan Bardock, yang berada di kondisi Super Saiyan. Kekuatan Dewa Saiyan berbenturan dengan kekuatan Super Saiyan, menimbulkan angin kencang dan menyebarkan awan. Sulit untuk membedakan pemenang dan pecundang dalam waktu singkat. Awalnya, Adri memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 400.000 pertempuran, dan dia juga tidak mampu menembus batas level ini. Saat ini, setelah bertransformasi menjadi Dewa Saiyan, peningkatan energi sebanyak 700 kali lipat tiba-tiba menempatkan kekuatannya pada level yang sama dengan Bardock negara bagian Super Saiyan. Hai, Bardock berteriak keras, dan nyala api keemasan di sekujur tubuhnya menyala ketika dia tiba-tiba menyerang Adri. Sinar listrik keemasan bersinar seperti ular air, meninggalkan beberapa bayangan buram di langit, ini diikuti dengan serangan besar-besaran. Adri pun tak mau kalah. Sinar padat berwarna terang muncul di permukaan tubuhnya, dan keduanya memulai pertarungan sengit lainnya. Bang! Kekuatan yang tak tertahankan saling menyerang, dan keduanya segera berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghindar. Siu, 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 seperti meteor yang jatuh yang memancarkan kilau berkilauan dan berwarna cerah, mereka menembakkan gelombang energi yang tampaknya tak terbatas sepuasnya. Saat ini, Adri bergerak dan muncul di depan Bardock, lalu dia membungkuk dan menendang Bardock dengan kekuatan yang luar biasa dan meledak. Garis lurus samar memanjang dari tempat Bardock berdiri, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam, terbang agak tinggi di langit sebelum menghantam tanah. Dia meluncur ratusan meter, menembus jauh ke dalam lapisan bumi. Dia meninggalkan sebuah kawah besar dengan kedalaman beberapa meter dan panjang 100 meter. Kawah besar itu penuh debu. Adri mendarat di sampingnya dengan senyum kepuasan terpampang di wajahnya. Dia sudah lama tidak menikmati pertarungan seru seperti ini. Tanah kokoh planet Hongshan membuatnya tidak perlu khawatir mengenai serangannya yang akan membahayakan planet ini, dan terlebih lagi, Bardock, lawan yang sangat seimbang, membuat Adri merasa senang. Ah! Bumi retak terbuka, dan seorang pria bertubuh besar dan kokoh keluar dari tanah sambil mengaum. Bardock melayang tinggi di langit dalam keadaan yang menyedihkan. Aura api emas di tubuhnya menjadi kacau dan tidak stabil lagi. Di kejauhan, para penonton pertarungan memasang ekspresi serius. Putra bungsu Adri, Laret, tersenyum bahagia sambil berkata kepada gadis di sampingnya, Elise, ayahmu bukan tandingan ayahku. Pipi Elise melotot, wajahnya yang cantik menunjukkan ketidakbahagiaannya. Dia mencubit lengan Laret dengan kuat, dan dengan keras berkata, dengan matamu yang mana kamu melihat bahwa ayahku akan kalah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada kakak Siaya. Laret meregangkan lehernya dan menunjuk ke arah Siaya. Kakak Siaya, menurutmu siapa yang akan menang? Elise bertanya dengan tidak senang. Menghadapi pertengkaran Elise dan Laret, Siaya sebenarnya tidak ingin ikut serta, namun ia tetap memandang kedua kombatan di langit dan mengutarakan pendapatnya. Jika kita hanya berbicara dari sudut pandang energi, Bardock seharusnya lebih baik, tapi beban transformasi Super Saiyan terlalu besar, jadi, akan sulit untuk melakukan pertarungan yang berkepanjangan. Sebaliknya, semua aspek dari Dewa Saiyan sangat seimbang. Terlebih lagi, atribut Dewa telah menyebabkan Paman Adri berada dalam kondisi penyembuhan diri. Tentu saja Dewa Saiyan juga memiliki kelemahan. Sama seperti teknik fusi planet Metamor, setelah batas waktu fusi berakhir, status Dewa Saiyan akan dinonaktifkan. Bagaimanapun, keadaan Dewa Saiyan Adri berbeda dengan Dewa Super Saiyan Goku, jadi masih memiliki batas waktu. Siapa yang akan menang? Elise dan Laret berbicara serempak, lalu, mereka berdua saling memandang dan mendengus dingin. Kamu harus melihatnya sendiri. Elise dan Laret tidak puas dengan jawaban Siaya, jadi keduanya menoleh ke arah Siling dan Miers dan berkata, kakak perempuan, beritahu kami. Siling berpura-pura tidak menyadari dan mengabaikan mereka. Miers dengan senang hati tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ledakan, suara keras pertempuran tidak henti-hentinya, dan berbagai cahaya warna-warni muncul dari tanah, menerangi seluruh langit. Setelah bertarung selama hampir setengah jam, Ki Bardock hampir habis, dan Adri juga telah mencapai batas kemampuannya karena kemampuan penyembuhan diri dari negara Dewa Saiyan dalam pertempuran dan gerakannya yang keras. Tidak lama kemudian, keduanya mengakhiri pertarungan dan kembali ke keadaan normal. Setelah istirahat sejenak, Adri dengan sepenuh hati berteriak, hahaha, saya sangat senang, sudah lama sekali saya tidak bertengkar hebat. Bardock juga tersenyum dan berkata, keadaan Dewa Saiyan, seperti yang diharapkan, sangat mendalam. Kekuatanmu saat ini hampir sama dengan kekuatanku. Jika kamu bisa bertahan lebih lama lagi, aku akan dikalahkan olehmu.
Hahaha, bisa dikatakan, ya kecil, bagaimana ujian Dewa Saiyan di sana? Adri mengatur napasnya, berbalik dan bertanya pada Siaya dengan prihatin. Kalau soal bisnis, Siaya menganggapnya serius. Dari hasil tes baru-baru ini, persyaratan minimum untuk bertransformasi menjadi Dewa Saiyan adalah 50.000 kekuatan pertempuran. Saya telah mengujinya dengan banyak orang, dan tidak satu pun di antara orang-orang dengan 50.000 atau lebih kekuatan pertempuran yang mampu bertransformasi. Lalu, berapa total orang Saiyan yang memiliki kekuatan pertempuran 50.000 atau lebih di planet Hongshan? Bardock bertanya. Ada lebih dari 1.200 orang yang memiliki kekuatan pertempuran di atas Elite Warriors di planet Hongshan, dan untuk orang yang memiliki kekuatan pertempuran di atas 50.000, jumlahnya sedikit lebih sedikit dengan total 312 saja. Dibandingkan dengan saat turnamen seni bela diri planet Hongshan setahun yang lalu, jumlah prajurit elit sekarang lebih dari 100 orang. Mata Adri tiba-tiba berbinar dan sudut mulutnya membentuk senyuman, dia berkata, jadi bisa dikatakan, lebih dari 300 Dewa Saiyan dapat diproduksi di planet Hongshan secara keseluruhan. Siaya tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Meskipun persyaratan untuk bertransformasi menjadi Dewa Saiyan diperkirakan oleh kami sebesar 50.000 kekuatan pertempuran atau lebih, kami perlu memahami bahwa persyaratan Dewa Saiyan masih sangat ketat. Saya rasa jika kita pada akhirnya dapat memiliki 200 Dewa Saiyan, itu tidak buruk. Terlebih lagi, hanya sekitar 30 yang dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Itu juga sangat kuat, cek-cek, lebih dari 30 Dewa Saiyan. Adri merasa puas setiap kali memikirkan hal ini. Meskipun dengan 50.000 kekuatan pertempuran sebagai fondasinya, banyak orang Saiyan yang bisa menjadi Dewa Saiyan dengan kekuatan pertempuran lebih dari 35 juta, mereka jauh lebih lemah daripada Super Saiyan, namun, Adri bahkan tidak berani memimpikannya hal ini sebelumnya. Produksi massal Dewa Saiyan hanya dapat dilakukan oleh planet Hongshan saat ini. Namun sekali lagi, jika bukan karena atmosfer pelatihan planet Hongshan dalam beberapa tahun terakhir ini serta pembersihan dosa-dosa orang Saiyan secara tepat waktu, planet Hongshan tidak akan memperoleh kapasitas untuk menghasilkan banyak Dewa Saiyan. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, sebuah konsep misterius. Belakangan, hanya prajurit elit yang bisa mengetahui keberadaan transformasi Dewa Saiyan sebagai senjata rahasia. Lebih dari 10 hari kemudian, di suatu tempat di area utara yang dikuasai oleh pasukan bersaudara Abo dan Kado. Saiyan Nappa dan Raditz sedang menunggu di sebuah planet, dan tidak jauh dari situ, mayat alien dengan penampilan aneh tergeletak terbalik di tanah. Nappa mencabut giginya dengan tusuk gigi tipis dan meludah ke tanah. Kemana perginya Vegeta? Dia menjadi sangat misterius akhir-akhir ini, kami telah menunggunya selama lebih dari sebulan. Raditz menggigit daging berlemak dan berkata dengan suara tidak jelas, saya tidak tahu. Vegeta menghilang setiap beberapa tahun sekali, jadi saya sudah terbiasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari kita? Mengapa tidak naik pesawat luar angkasa? Nappa bertanya dan menunjuk ketiga pesawat luar angkasa berbentuk bola tidak jauh dari situ. Vegeta tidak menggunakan pesawat luar angkasa itu setiap kali dia menghilang, sebagai gantinya, dia menggunakan pesawat luar angkasa. Siapa tahu, kita seharusnya tidak peduli dengan hal semacam ini. Lagi pula kalau Vegeta tahu, kita akan ditegurnya. Raditz meletakkan potongan daging di tangannya dan berkata dengan serius. Ketika Nappa mengingat penampilan Vegeta yang menakutkan, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia menatap Raditz dengan kemarahan dan ekspresi jahat di matanya. Raditz, sepertinya sayapmu sudah mengeras, kamu berani berbicara seperti itu pada Paman Nappa. Bab 363, Tekad Vegeta. Nappa meremehkan Raditz, sebagian besar karena prasangka yang dimiliki prajurit tingkat tinggi terhadap prajurit tingkat rendah. Nappa hanya satu liga dengan Raditz karena hanya ada sedikit Saiyan yang tersisa di alam semesta. Nappa merasa tidak bermartabat jika memperhatikan prajurit tingkat rendah yang remeh. Jadi setiap kali suasana hatinya sedang buruk, dia akan melampiaskan amarahnya pada Raditz, menunjukkan keunggulannya. Kali ini, selain menjalankan misi yang diberikan, Vegeta pergi sendirian menggunakan pesawat luar angkasa untuk alasan yang tidak diketahui, meninggalkan Nappa dan Raditz di planet tersebut. Nappa tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya kepada Vegeta, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Raditz. Raditz tahu bahwa dia bukan tandingan Nappa, jadi dia sering menanggung penghinaan, namun, kepribadiannya ini membuat Nappa, sebagai prajurit tingkat tinggi, semakin memandang rendah dirinya. Hehe, Raditz, pernahkah kamu merasa selama ini Dodoria menjadi sombong lagi? Dia sangat rendah hati sebelumnya, Nappa membungkuk dan tiba-tiba berkata. Raditz menatap kosong beberapa saat. Dia biasanya tidak mempedulikan hal ini, jadi dia bertanya dengan heran, mengapa demikian? Bodoh, ini menandakan Frieza akan segera kembali. Dodoria pasti merasa bahwa dengan dukungan yang kuat, dia berani bersikap sombong di depan Abo dan Kado bersaudara. Jadi seperti itu, Raditz menyadari. Nappa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini analisa Paman Nappa. Saat ini, perangkat komunikasi di dekat telinganya berbunyi bip 2 kali. Itu adalah sinyal komunikasi Vegeta. Vegeta akan kembali. Nappa tampak senang dan bertukar beberapa kalimat dengan Vegeta. Lalu, dia berkata kepada Raditz, bersiaplah, Vegeta akan segera kembali. Setelah itu,
Nappa dengan santai mengirimkan gelombang energi ke hutan yang jauh, dan kemudian, ledakan yang bergemuruh mengguncang medan, menghasilkan asap hitam. Ketika asap menghilang, daratan kembali terlihat, dan medan terbuka, datar, dan hangus muncul di hadapan mereka. Raditz melihat pemandangan itu dengan tenang, matanya berbinar karena sedikit kekaguman. Meskipun Raditz juga bisa menimbulkan kerusakan sebesar ini, dia harus berusaha lebih keras, tidak seperti Nappa yang melakukannya dengan mudah. Benar saja, itu pantas diakui sebagai kekuatan prajurit tingkat tinggi. Raditz berpikir dengan iri di dalam hatinya. Hahaha, Raditz, saat Vegeta kembali, kita akan pergi ke planet lain untuk menjalankan misi. Jika Paman Nappa tidak mengambil tindakan dalam waktu lama, tubuhnya akan berkarat. Setelah mengatakan ini, Nappa memutar lehernya, menghasilkan suara berderit. Tak lama kemudian, sebuah pesawat luar angkasa berukuran tidak terlalu besar mendarat di medan terbuka yang kini tandus. Pintu palka terbuka, dan Vegeta turun dari pesawat luar angkasa. Menutup mulutnya dan terbatuk ringan, Vegeta mengulurkan tangannya dan mengipasi asap hitam di depannya. Dia memandang Nappa dan Raditz. Setelah melihat ekspresi bersemangat mereka untuk bertindak, Vegeta mengerutkan kening. Kemudian, dia menyalakan detektor energi dan memeriksanya. Segera setelah itu, Vegeta menunjukkan ekspresi tidak puas dan dengan dingin berkata, sudah lama sekali, tapi kekuatan pertempuranmu belum meningkat sedikit pun. Petik 2. Vegeta, aku sudah memiliki 3000 kekuatan pertempuran sekarang, kata Nappa dengan arogan. Sebagai prajurit tingkat tinggi, dia merasa dirinya sudah sangat luar biasa. Setelah mendengarkan Nappa, Vegeta mengangkat alisnya dan mencaci maki, jangan membodohi dirimu sendiri. Apakah menurut Anda sangat kuat dengan jumlah energi yang begitu kecil? Di mata para ahli sejati, Anda bukanlah siapa-siapa. Mengingat beberapa Super Saiyan yang dia temui saat mengunjungi Tarbell, Vegeta merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah Pangeran Saiyan, jadi meskipun dia sudah mengakui, di dalam hatinya, bahwa dia lebih lemah daripada para Super Saiyan itu, harga dirinya masih membuatnya merasa kesal dia tidak bisa melepaskannya. Nappa tidak tahu kenapa Vegeta begitu marah. Kekuatan pertempuran Paman Nappa telah menembus 3000, bukankah itu hal yang membahagiakan? Mengapa Vegeta terlihat tidak puas? Nappa tidak mengerti, jadi dia hanya bisa mundur ke samping dengan marah. Sedangkan Raditz, melihat Nappa dimarahi meski kekuatannya sudah mencapai 3000, ia memikirkan kekuatan pertempurannya dan merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Setelah hening beberapa saat, Vegeta tiba-tiba berkata, kami tidak akan melakukan misi apapun selanjutnya, sebaliknya, kami akan berlatih dengan baik di planet ini. Tetapi jika kita tidak menjalankan misi, kita tidak akan memiliki penjelasan yang baik untuk diberikan kepada pihak Raja Frieza, kata Raditz dengan patuh. Jangan menyebut Frieza di depanku. Ketika dia mendengar nama Frieza, cahaya dingin muncul di mata hitam Vegeta, dan dia mengatupkan giginya saat kebencian membara di dalam hatinya. Setelah memastikan kebenaran kehancuran planet Vegeta dari Siaya, hanya kebencian yang tersisa di hati Vegeta terhadap Frieza. Apalagi, Vegeta memberi sinyal dengan matanya, dan Nappa serta Raditz segera menyadarinya dan sekaligus mematikan detektor. Apa itu? Apa terjadi sesuatu? Nappa bertanya dengan hati-hati. Perhatikan lokasinya saat kamu berbicara nanti. Kita harus berusaha untuk tidak memberitahu Frieza tentang hal itu. Wajah Vegeta menjadi dingin ketika dia mengatakan kebenaran yang sebenarnya kepada mereka. Saya baru saja mendapat informasi bahwa planet Vegeta yang asli tidak dihancurkan oleh apa yang disebut tumbukan meteorit. Sebaliknya, kota itu dihancurkan oleh Frieza sendiri, dan semua orang Saiyan mati di tangan Frieza. Apa? Nappa dan Raditz sama-sama tercengang. Planet Vegeta dan Saiyan, bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh tangan Frieza? Khususnya, Raditz sangat terkejut. Dalam hatinya, dia selalu menganggap Raja Frieza sebagai kaisar universal yang agung. Tanpa diduga, planet Vegeta dihancurkan olehnya. Hati Nappa juga bergetar. Memikirkan karakter Vegeta, dia dengan hati-hati bertanya, Vegeta, apakah kamu akan mencari Frieza untuk membalas dendam? Vegeta tampak murung sambil mendengus dingin dan berkata, kebencian terhadap planet Vegeta harus dibalas, tetapi sekarang bukan waktunya. Frieza sedang merendahkan diri, dia pasti lebih kuat dari yang kita kira. Dulu, dia mengira Frieza hanya sedikit lebih kuat dari Dodoria dan yang lainnya. Paling banyak, dia memiliki beberapa puluh ribu kekuatan pertempuran, tetapi informasi yang diberikan Siaya membuatnya merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan perasaan terdesak di hatinya. Dia harus menjadi lebih kuat, tidak hanya untuk melampaui Frieza tetapi juga untuk melampaui Siaya dan lainnya. Dia, Vegeta, adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi Super Saiyan. Nappa menatap Vegeta dengan bingung dan bertanya, Vegeta, bukankah kekuatan pertempuranmu sudah mencapai 10.000? Jika kamu melakukan transformasi kera besar, meskipun kamu bukan tandingan Frieza, kamu seharusnya juga sama. Itu yang kita pikirkan sebelumnya. Namun, seseorang memberitahuku bahwa kekuatan pertempuran Frieza dalam keadaan normal adalah 530.000. Keadaan normal, bukankah itu berarti Frieza juga bisa menggunakan transformasi dalam keadaan darurat seperti kita, orang Saiyan? Vegeta mencibir. Informasi yang ada di tangannya memberinya pemahaman dasar tentang musuh-musuhnya.
Sederhananya, dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Frieza, bahkan sedikit permusuhan pun tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, begitu Frieza sadar, dia akan membunuh VG seperti yang dia lakukan pada Saiyan lainnya. Yang memuaskan Vegeta, Frieza telah pensiun di belakang layar dan tidak bisa mengawasi mereka untuk waktu yang singkat, namun, saat ini, ada tanda-tanda Frieza berencana kembali. Apa? Rasanya seperti petir yang jatuh dari langit dan menyambar hati mereka. Nappa dan Raditz kaget dan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Tiba-tiba, rasa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke atas kepala mereka. Meski berdiri di bawah terik matahari, mereka merasa seperti berada di dunia salju dan es, merasakan hawa dingin yang luar biasa. Vegeta, kamu tidak bercanda, kan? Nappa terbatuk dan bertanya dengan tidak percaya. Astaga, 530.000 kekuatan pertempuran. Dan itu masih dalam keadaan normal. Frieza sangat kuat. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Seluruh tubuh Vegeta mengeluarkan aura berbahaya, dan tatapan sedingin esnya seolah menembus dada Nappa seperti pedang. Karena cemas, Nappa buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, maksudku bukan itu. Kamu juga harus bergegas dan berlatih, orang saya tidak membutuhkan orang yang tidak berguna. Jangan salahkan aku karena menghukummu. Vegeta berkata dengan tegas. Nappa, yang sangat menyadari kepribadian Vegeta, tahu bahwa perkataan Vegeta bukanlah ancaman kosong. Dengan sifat Vegeta yang kejam dan bengis, dia akan membunuh mereka, jadi Nappa dengan cepat mengangguk setuju. Di sampingnya, Raditz masih dalam keadaan linglung, dan ketika mata acuh tak acuh Vegeta menoleh ke arahnya, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, Raditz juga berulang kali mengangguk setuju. Setelah itu, Vegeta tidak lagi memperhatikan Nappa dan Raditz, dan tanpa ada pikiran yang mengganggu di benaknya, dia terbang ke samping dan mulai berlatih keras di planet aneh ini. Ledakan, gelombang energi yang kuat melesat ke segala arah, dan tiba-tiba, gelombang energi ini meletus menjadi suara yang memekakkan telinga. Nappa dan Raditz saling memandang tanpa daya. Nappa mengelus kepala botak besarnya dan menamparkan bibirnya. Ada apa dengan Vegeta? Siapa yang memberitahunya semua ini? Lupakan saja, bertanya padamu akan sia-sia. Nappa menggeleng mengejek, pergi sendiri dan juga menemukan tempat untuk berlatih. Kita harus bertarung, melawan Frieza, ini sungguh, Raditz tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya penuh kesedihan dan kekalahan. Menempatkan dirinya melawan Frieza, dia merasa masa depannya penuh kegelapan. Planet Hongshan, setelah Siaya menyelesaikan eksperimen Dewa Saiyan, dia juga mengikuti pelatihan budidaya bersama Siling dan Miers. Dia harus meluangkan waktu meninjau kembali apa yang dia pelajari dari Whis. Dia tahu bahwa jalan menuju pelatihan mementingkan upaya yang tak henti-hentinya. Mereka yang kurang ketekunan ditakdirkan tidak memiliki masa depan, sama seperti Gohan. Setelah tidak berlatih selama 4 tahun, kekuatan Majin Buu juga menurun drastis. Benar-benar kehilangan temperamen seniman bela diri. Jika gerobak di depan terbalik, maka akan memberikan peringatan kepada gerobak berikutnya asteris. Siaya benar-benar memahami pelajaran ini, jadi dia bekerja lebih keras lagi selama pelatihan. Asteris mengambil pelajaran dari kegagalan pendahulunya. Siaya ingin mencapai level Super Saiyan 3 sesegera mungkin dan kemudian bergegas ke lantai 300 bintang Dewa Pencipta dalam satu tarikan napas dengan kekuatan tertinggi. Siaya ingin tahu bagaimana cara meningkatkan dimensinya setelah dia mencapai Super Saiyan 3. Apakah seperti Gohan, memasuki keadaan misterius itu, atau akankah dia langsung menjadi Dewa Super Saiyan? Bab 364, Pertemuan Dua Orang. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. 2 tahun ini sangat penting bagi planet Hongshan. Sebagian besar keturunan Saiyan yang mengikuti Siaya ke planet Hongshan di masa lalu telah menikah. Populasi planet Hongshan sekali lagi melonjak, dengan jumlah orang Saiyan mencapai 35.400. Selain pertumbuhan populasi, kekuatan pertempuran Saiyan secara keseluruhan juga meningkat, dan dengan lebih dari 90 dewa Saiyan yang disembunyikan oleh Siaya, kekuatan planet Hongshan cukup tinggi untuk memandang rendah seluruh galaksi. Di ruang pelatihan, 3 orang sedang duduk dengan tenang di tanah putih. Gravitasi ruang pelatihan ini begitu tinggi sehingga seluruh ruangan diselimuti aura merah tua yang menindas. Mesinnya beroperasi dengan suara yang sangat membosankan. Namun, 3 orang yang berada di tengah ruangan tetap berkemauan keras, duduk bersila seolah-olah mereka adalah biksu tua yang sedang bermeditasi. Ledakan, aura emas tiba-tiba meletus, dan segera, ada busur listrik putih keperakan yang sesekali menyatu, menghasilkan suara bergerak. Perasaan menindas itu ditekan ke bawah dengan begitu kuatnya, seperti benda berat yang memiliki substansi. Dipengaruhi oleh tekanan ini, Siling dan Miers membuka mata secara bersamaan. Wajah lembut mereka seperti bunga teratai yang mekar, membawa senyuman tipis. Mereka berdua menatap orang di sisi lain ruang pelatihan. Siaya menjadi lebih kuat lagi. Sekarang, kita sekali lagi tertinggal jauh di belakangnya, kata Miers mengejek sambil meletakkan tangannya di sekitar Siling. Siling tersenyum dan berkata, kami juga tidak lemah. Saya telah mencapai level kekuatan penuh Super Saiyan, dan saya hanya selangkah lagi untuk mencapai Super Saiyan 2. Jika kami bergabung ke Mei Ling sekarang, kami akan menjadi lebih kuat. Ya, itu sudah pasti. Setuju dengan perkataan Siling, wajah Miers penuh percaya diri.
Mengatakan bahwa Siaya telah melampaui mereka sejak saat itu, baik itu Siling atau Miers, keduanya tidak sepenuhnya yakin. Mereka berdua memiliki bakat yang sangat tinggi dan kepribadian yang membanggakan. Mereka berdua mengabdi pada suami yang sama hanya karena mereka telah bersama Siaya sejak kecil dan sama-sama memupuk perasaan mereka sejak kecil. Jika itu orang lain, mereka akan langsung mencubitnya sampai mati. Setelah berlatih untuk waktu yang lama di bawah bimbingan Whis, kekuatan Siling dan Miers secara alami meningkat pesat, dan mereka menyadari pentingnya mengejar apa yang disebut Super Saiyan 2 dan Super Saiyan 3. Untuk amplifikasi ratusan kali, 400 kali. Begitu mereka mengembangkan pandangan seperti ini, hati mereka menjadi lebih luas. Siling dan Miers sudah tidak puas dengan peningkatan kekuatan yang sederhana. Apa gunanya transformasi yang eksplosif seperti itu? Satu-satunya pengejaran mereka adalah keadaan Tuhan yang kekal. Jalan untuk mencapai tingkatan dewa sangatlah panjang dan sulit, dan waktu yang harus mereka habiskan untuk mencapainya tidak mudah untuk diperkirakan. Namun, metode Siaya yang memerlukan kecepatan menantang bintang dewa pencipta dengan bantuan kekuatan yang diberikan oleh negara Super Saiyan sangatlah bagus. Metode ini juga lebih cocok untuk dilakukan oleh orang Saya. Siaya menghela nafas lega dan membuka matanya. Dia masih dalam kondisi Super Saiyan 2, namun auranya sangat halus sehingga tidak mengamuk dan tidak stabil seperti kondisi Super Saiyan 2 sebelumnya. Ini adalah pengaruh status. Siaya menekan kekuatan dari negara Super Saiyan 2 dengan wilayah dan dimensinya, mencapai efek kekuatan penuh dalam waktu singkat. Siaya, terobosanmu tampaknya sangat besar, dengan ringan menyapu matanya ke arahnya, Miers berkata sambil tersenyum. Siaya tertawa dan berkata, bukan apa-apa, hanya menggunakan wilayahku untuk menekan kekuatan Super Saiyan 2. Saat petirnya hilang, maka aku akan mengendalikan kekuatanku. Petir Super Saiyan 2 adalah pelepasan elektron bebas yang disebabkan oleh kebocoran energi. Semakin kuat petirnya, semakin kuat keseluruhan energi keadaan transformasinya, tetapi semakin lemah kendalinya terhadap energi bebas. Miers cemberut, melayang ke sisi Siaya, dan mengitarinya beberapa kali. Mulut kecilnya yang kemerahan mengeluarkan bunyi-bunyian dari waktu ke waktu karena kagum. Kamu luar biasa, apakah kamu ingin berdebat dengan kami? Kamu atau Mei Ling? Tentu saja Mei Ling, aku tidak bisa mengalahkanmu sendirian, kata Miers tanpa basa-basi. Oke, Siaya juga bermaksud untuk melatih tubuhnya, sehingga langsung menyetujui, kita harus pergi ke luar angkasa, jika tidak, pertempuran kita akan sangat mempengaruhi planet Hongshan. Tentu, kedua wanita itu setuju. Jadi, mereka bertiga mematikan mesin ruang pelatihan dan berteleportasi ke luar angkasa, beberapa galaksi jauhnya dari planet Hongshan. Siaya dan Mei Ling memulai pertempuran yang menggemparkan dunia. Bumi, di pinggiran hutan perawan di mana tanah suci Korin berada, hutan lebat naik dan turun seperti gelombang. Di sepanjang sungai, aliran sungai yang jernih mengalir keluar sejauh ratusan kilometer hingga masuk ke laut. Di sekeliling tanah suci itu terdapat barisan pegunungan besar yang membentang ribuan kilometer. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok dibuka di sepanjang medan. Di beberapa tempat, terdapat tebing terjal tepat di satu sisi dan melintasi pegunungan. Di depannya ada hutan luas tempat tanah suci Korin terbentang sejauh mata memandang. Di jalan pegunungan yang terjal, seorang pemuda yang membawa tas traveling sedang mendaki jalan selangkah demi selangkah dengan bantuan tongkat kayu. Namun, karena terlalu lama mendaki, kaki pemuda itu gemetar, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang, namun meski begitu, pemuda itu terus memanjat sambil mengatupkan giginya. Sedikit lagi, dan aku akan tiba di tanah suci Korin. Pemuda itu melihat bintang-bintang, dan kesadarannya mulai kabur. Gaya rambut afro-nya tergerai tanpa daya. Berdebar, pemuda dengan afro jatuh ke tanah. Saat ini, sebuah suara terdengar di samping telinganya. Hei, kamu baik-baik saja. Dia mendongak dan melihat seorang pemuda gemuk dan berpakaian jorok. Pemuda gendut ini mengenakan pakaian prajurit berwarna kuning kecoklatan dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya, persis seperti Ronin. Terima kasih, saya baik-baik saja. Namaku Yajirobe, apakah kamu juga di sini untuk menantang Menara Korin? Prajurit gemuk, Yajirobe, mengulurkan tangannya dan membantu pemuda itu berdiri, dengan senyum ramah dan cerah di wajahnya. Pemuda afro itu mengangguk dan berkata, nama saya Setan. Saya ingin menantang Menara Korin dan memenuhi harapan tuanku. Setan, itu nama yang sangat aneh. Yajirobe menggumamkan nama Setan, lalu dia mengeluarkan 2 pangsit daging dan sebotol air dari tangannya dan menyerahkannya. Ini untuk kamu makan. Ini akan menambah kekuatan fisik Anda. Terlebih lagi, kamu benar-benar, kenapa kamu tidak membuat persiapan sebelum datang ke tanah suci Korin? Setan tersedak saat dia melahap pangsit daging. Dia menepuk dadanya dengan keras dan meminum seteguk air dengan keras. Saya tidak menyangka tanah suci Korin terletak sejauh ini. Dikelilingi oleh hutan purba, saat saya setengah jalan, tidak ada makanan kering yang tersisa. Wajah Setan memerah, dan dia menggaruk pipinya karena malu. Sejak berakhirnya insiden Raja Piccolo, orang-orang di seluruh dunia telah menyadari betapa buruknya seni bela diri. Belakangan, dengan dukungan Central City, seni bela diri bumi tiba-tiba memasuki masa kemakmuran. Saat ini, orang-orang menyadari bahwa ada begitu banyak seniman bela diri yang kuat di bumi.
Dengan semakin populernya buku Tides, biografi marsial immortal, Tanah Suci Korin, tempat yang sebelumnya tidak pernah diminati oleh siapapun, tiba-tiba memasuki pandangan orang-orang. Setelah itu, ada seniman bela diri yang terus datang ke Tanah Suci Korin untuk menantang Menara Korin, namun, belum ada seorang pun yang berhasil mendaki Menara Korin. Apakah kamu seorang samurai? Mengapa Anda ingin menantang Menara Korin? Setan bertanya. Yajirobe mengeluarkan pedang panjangnya dan mengayunkannya beberapa kali ke udara. Beberapa sinar dingin bersinar, dan Yajirobe menyarungkan pedang panjangnya saat beberapa helai rambut hitam melayang turun dari kepala setan, afro-nya telah terpotong menjadi dua. Setan berteriak kaget, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Yajirobe berkata dengan tenang, ini adalah keterampilan pedang yang aku kembangkan sendiri. Saya ingin menguji apakah Korin Immortal itu begitu kuat atau tidak. Dahi setan dipenuhi keringat dingin ketika dia tersenyum paksa dan berkata, kamu luar biasa. Yajirobe memandang setan dengan heran. Melihat setan tidak terlihat seperti ahli bela diri, Yajirobe bertanya, bagaimana denganmu? Mengapa Anda menantang Menara Korin, untuk menjadi terkenal? Seolah-olah dia sangat terhina, setan melompat, pipinya memerah. Tidak, aku mencoba memenuhi harapan tuanku. Setan perlahan berkata. Ternyata setan berasal dari sekolah gulat yang jauh dan tidak populer. Suatu hari, dia pergi keluar untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan tuannya dan dengan ceroboh mengejek gaya rambut mercenari Tao di sebuah kedai keluarga di kota selatan, sebuah tindakan yang berakhir dengan pembunuhan tuannya. Dia juga terluka parah. Setelah pengalaman itu, setan dengan tegas bersumpah bahwa dia tidak akan pernah lagi berperang melawan lawan yang tidak dikenal dan sangat kuat. Saya pikir saya akan menjadi seperti ini sepanjang hidup saya, namun kehidupan para seniman bela diri, seperti yang dijelaskan oleh Miss Tides, sangat menawan, jadi, untuk memenuhi harapan guruku, aku ingin menantang Menara Korin. Bab 365, Setan dan Yajirobe. Yajirobe menatap setan dengan heran dan tiba-tiba melambaikan sarung di tangannya, tertawa, dan berkata, saya tidak tahu ambisi Anda begitu tinggi, saya belum berpikir sebanyak Anda. Ngomong-ngomong, sekarang banyak orang yang bergegas ke Menara Korin, jadi ayo pergi. Kita tidak akan memberikan kesan yang baik jika kita terlambat. Setelah berbicara, Yajirobe berjalan menyusuri jalan pegunungan yang terjal dengan pedang panjang bertumpu di bahunya. Dia pergi dalam waktu singkat. Setan berseru dan segera mengikutinya. Tidaklah bijaksana jika meremehkan kecepatan Yajirobe karena fisiknya yang kelebihan berat badan. Kecepatannya tidak lambat sedikit pun saat ia melintasi medan seperti ahli seni bela diri, bergerak tanpa jejak. Setan mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi masih gagal mengimbangi kecepatan Yajirobe. Hei, tunggu aku, setan terengah-engah saat dia berjuang untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, setan menopang dirinya di atas batu di pinggir jalan sambil terengah-engah. Yajirobe melambat dan berkata dengan nada meremehkan, saya pikir kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pegulat. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Anda bahkan tidak bisa mengikuti langkah yang begitu lambat. Saya pikir Anda sebaiknya menyerah saja untuk menantang Menara Korin, lebih cepat lebih baik. Kalau terus begini, kamu bahkan tidak akan bisa naik ke sana. Bagaimana cara kalian para seniman bela diri berlatih? Setan tidak bisa berkata-kata, dia mulai mempertanyakan seni bela dirinya. Namun, setelah beberapa saat, setan menggelengkan kepalanya. Ia juga telah mengikuti banyak kompetisi gulat dan memenangkan banyak kejuaraan. Dia juga bisa dianggap memiliki sedikit ketenaran sebagai pegulat, jadi bagaimana dia bisa lalai jika orang lain bisa maju? Harus dikatakan bahwa Yajirobe sangat kuat. Pada saat ini, setan tiba-tiba teringat sesuatu. Pada turnamen bela diri dunia yang lalu, juara dunia gulat, Gregor, juga mengikuti turnamen pencaksilat tersebut, namun pada akhirnya ia malah tidak lolos ke babak perempat final. Apakah gulat bukanlah tandingan seni bela diri? Hati setan bergetar ketika dia sampai pada kesimpulan ini. Yajirobe, bisakah kamu mengajariku seni bela diri? Setan memohon. Dia akhirnya mengerti bahwa keterampilan gulat yang dia pelajari sebelumnya bukanlah tandingan seni bela diri yang mendalam. Setan biasanya berpartisipasi dalam turnamen tetapi tidak pernah bertemu dengan ahli sungguhan. Aku mengajarimu seni bela diri, aku tidak bisa melakukannya. Yajirobe berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, seni bela diri saya adalah sesuatu yang saya sendiri renungkan. Saya tidak tahu cara mengajar orang. Mengajar orang adalah masalah yang merepotkan dan Yajirobe tidak siap melakukannya. Setan tercengang ketika dia merenung, jadi orang di depanku ini jenius. Dia sudah luar biasa tanpa bimbingan dari luar, jadi jika dia dilatih secara khusus, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Aku harus memeluk erat paha ini. Setan segera mengambil keputusan. Dalam beberapa aspek, setan senang mengambil hati orang lain demi keuntungan pribadi. Dia juga suka bertindak besar. Meskipun dia mencuri pujian dari Goku dan beberapa orang lainnya di Cell Games Saga karya aslinya, dia masih memiliki rasa kebenaran dalam segala hal. Dia dengan berani melangkah maju berkali-kali ketika bumi berada dalam bahaya, dia bisa dianggap sebagai orang yang berkarakter dalam apa yang dia lakukan. Setan adalah orang yang sangat biasa dan tidak penting, dipersenjatai dengan sifat pengecut dan keberanian. Dia adalah karakter yang kontradiktif sehingga disukai banyak orang, sementara banyak orang lain yang sama-sama membencinya. Orang-orang yang menyukainya melihatnya sebagai orang yang benar-benar temperamental, orang yang menggunakan leluconnya untuk mengubah suasana seperti seorang konsiliator. Namun,
Orang-orang yang membencinya melihatnya sebagai orang yang mendambakan ketenaran, sehingga mencuri pujian Goku, kategori terakhir berharap mereka bisa mencekiknya dengan tangan mereka. Namun, bagaimanapun juga, karakter setan diciptakan untuk menjadi sukses. Setan membulatkan tekadnya untuk memegang paha tebal Yajirobe, maka ia pun langsung bertindak dan menempel di Yajirobe seperti plester kulit anjing, terus-menerus memohon kepada Yajirobe hingga mengganggu. Saya sudah menyampaikan pendapat saya tidak tahu bagaimana cara mengajar orang. Jika kamu memanjat menara korin, tidak bisakah kamu bertanya pada Immortal Korin saja? Tetapi jika aku tidak bisa memanjat, lalu apa yang harus aku lakukan, tidak bisakah kamu membantuku? Setan tanpa malu-malu meminta. Bahkan sebelum mencoba memanjat menara korin, dia mulai membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan jika dia tidak bisa memanjat menara korin. Yajirobe tidak bisa berkata-kata. Maka, setan dan Yajirobe bertengkar hingga mereka mencapai tanah suci korin. Di hutan lebat, ketika menara korin yang menembus langit muncul di pandangan mereka, mereka berdua tercengang. Ini menara korin, tinggi sekali. Setan berseru kaget, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia merasa pusing. Ya, banyak juga orang yang mendakinya. Yajirobe menunjuk ke titik-titik hitam yang tinggi di langit. Sepertinya aku melihat seseorang jatuh. Aku juga melihatnya. Petik 2, petik 2. Setan melangkah mundur dengan kaki gemetar sambil merenung, jatuh dari tempat yang begitu tinggi, bahkan jika aku tidak mati, aku akan menjadi cacat. Namun, setelah mengingat bahwa tuannya mempunyai harapan besar agar dia menjadi seniman bela diri terkuat di dunia, setan menarik napas dalam-dalam, mengatupkan giginya dan mengungkapkan semangat hilang dari seorang pejuang pemberani. Dia memegang erat menara gading itu, dan entah dari mana, dia mengeluarkan tali dari tubuhnya dan mulai memanjat dengan kecepatan seperti siput. Setelah memperhatikan setan yang terus mendaki puluhan meter, Yajirobe mendecakkan bibirnya. Dia membungkuk, mengerahkan kekuatan pada telapak kakinya, dan melompat. Suara mendesing. Bagaikan peluru artileri, dia segera melampaui setan. Hei, tunggu aku. Benar-benar merepotkan, gumam Yajirobe pada dirinya sendiri dan menunggu setan naik, kemudian, dia meraih keras setan dan menariknya ke atas. Kemudian, di bawah teriakan setan, Yajirobe membawanya saat dia terbang dengan cepat menuju puncak menara korin, hampir naik 7 atau 8 meter di setiap lompatan. Segera, Yajirobe melampaui sebagian besar penantang. Taliku putus. Di atas menara korin, di dalam gedung berbentuk bola, Korin diam-diam melihat pemandangan di bawah di mana setan dan Yajirobe memanjat menara korin. Kedua orang ini, kecepatan pendakian mereka sangat bagus. Korin menggelengkan kepalanya sambil minum teh. Di samping Korin, seorang gadis berambut panjang dengan congsam biru berdiri dengan tenang. Sosok gadis itu sangat indah, dan rambut hitam tipisnya berkibar tertiup angin. Congsam yang pas dengan tepat menggambarkan tubuh gadis itu yang luwes dan anggun. Pipinya yang tanpa celah berkilau dan sebening kristal seperti batu giok, dengan kulit yang begitu lembut. Apa yang kamu lihat, Korin abadi? Gadis berambut panjang itu bertanya dengan rasa ingin tahu, mata hitamnya bersinar. Hehe, dua pria yang menarik. Tak disangka salah satunya adalah otodidak. Jika dia bisa dilatih dengan baik, dia belum tentu lebih buruk dari Anda. Hanya saja orang-orang ini terlihat sedikit malas. Saya tidak tahu apakah mereka cocok menjadi seniman bela diri. Korin menjawab dengan jujur. Sejak Yajirobe memasuki wilayah tanah suci Korin, dia telah menarik perhatian Korin. Meskipun terdapat peningkatan pelatihan seni bela diri di dunia seni bela diri bumi, hanya ada sedikit seniman bela diri dengan bakat luar biasa. Saat ini, Yajirobe sudah cukup untuk membuat Korin memandangnya dengan pandangan yang baik. Cici, kenapa kamu datang ke sini? Korin menyipitkan matanya dan mengamati gadis di depannya. Sejak Goku, Cici, Krillin, dan Yamcha mulai berlatih di Lookout, Korin memperhatikan pelatihan mereka. Anak-anak ini bekerja sangat keras, dan di bawah bimbingan Pak Popo dan kami, mereka menyerap makanan tanpa henti seperti spons. Mereka mencapai pertumbuhan baru hampir setiap hari. Korin sangat optimis setelah melihat ini. Ia berharap bumi bisa melahirkan banyak seniman bela diri yang tangguh. Bagaimanapun, dia telah mengetahui dari Siaya sejak lama bahwa bumi hanyalah planet tingkat rendah yang lemah di alam semesta. Tidak ada yang tahu jika sudah ada kekuatan di alam semesta gelap yang menatap bumi seperti mangsa. Demi keselamatan umat manusia di masa depan, ada kebutuhan mendesak akan munculnya pejuang yang kuat di antara manusia. Selain itu, Korin juga mengetahui dari kami bahwa Raja Piccolo belum tersingkir, jadi tidak ada yang tahu kapan dia akan muncul untuk menimbulkan masalah lagi. Seorang pejuang dengan rasa keadilan yang kuat juga merupakan pelindung bagi bumi. Saat ini, Cici mendongak dan berkata dengan malu, Immortal Korin, saya ingin beberapa kacang senzu. Korin bertanya dengan heran, kamu ingin senzu beans untuk apa? Jangan bilang mata air ilahi di tempat pengamatan tidak cukup untuk menghilangkan kepenatan latihan harianmu. Cici memutar matanya dan berkata, kami telah mengatur misi untuk kita masing-masing. Saya harus pergi ke dunia fana untuk menemukan pintu masuk ke alam iblis dan kemudian mengalahkan Sula. Alam setan, kami membiarkanmu pergi sendirian. Korin sedikit terkejut. Meskipun alam iblis bumi hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan alam iblis, masih terdapat beberapa ahli di dalamnya. Cici mengangguk. Dia melihat ke arah Korin dan berkata, tepat. Karena berbahaya, saya ingin menyiapkan kacang senzu lagi.
Korin memahami bahaya alam iblis. Dia mengambil beberapa kacang senzu dari pot tanah liat, memasukkannya ke dalam tas kecil dan menyerahkannya. Singkirkan kacang senzu ini. Para ahli di alam iblis bukanlah orang biasa. Kamu harus berhati-hati. Cici mengangguk dan menyimpan kacang senzu. Oh, ngomong-ngomong, kamu bilang kami telah mengatur misi untuk kalian masing-masing, lalu, misi apa yang diberikan kepada yang lain? Korin agak penasaran sambil menatap Cici. Bab 366, Ujian Kami. Cici menerima kacang senzu dari Immortal Korin. Setelah menerima bantuan dari Immortal Korin, dia tidak bisa mempersulitnya, jadi dia tersenyum tipis dan menceritakan detail lengkap misi semua orang. Krilin akan mencari labu di hutan pegunungan terpencil yang bisa menyedot orang, Yamcha harus pergi ke Rumble Mountain dan mendapatkan mahkota bertatahkan berlian. Adapun kakak senior Goku, sepertinya dia harus pergi ke tempat bernama Gunung Lima Elemen untuk menghilangkan pusat api. Gunung Lima Elemen, bukankah itu wilayah kekuasaannya? Kami mengizinkan Goku mencarinya. Korin berseru kaget. Namun, setelah mengingat tingkat kekuatan Goku saat ini, dia tidak terlalu khawatir. Melihat ekspresi terkejut Korin, Cici bertanya, apa yang istimewa dari elemen Gunung Lima ini? Korin berhenti sejenak dan berkata, ini lebih dari sekadar istimewa. Ada dewa kuat yang tinggal di Gunung Lima Elemen. Dia telah mengawasi jalur antara dunia bawah dan dunia fana selama puluhan ribu tahun, bahkan kami harus dengan hormat memanggilnya sebagai senior. Dia tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan sembarangan. Puluhan ribu tahun. Cici terkejut saat dia merenung, siapa yang bisa hidup begitu lama? Dia adalah dewa tertua di bumi, dan dia memiliki persahabatan yang sangat baik dengan Raja Neraka. Kami membiarkan Goku pergi ke tempatnya untuk memadamkan pusat api, kesulitannya tidak kecil, kata Korin cemas. Korin telah tinggal di menara Korin ini selama 800 tahun, suatu jangka waktu yang tidak dapat dibandingkan dengan dewa yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Korin memandang Cici dengan hati seperti cermin dan merenung, kami mengirim Cici dan Goku ke misi yang paling sulit. Sepertinya dia bermaksud untuk fokus melatih mereka. Korin menduga kami sedang mempertimbangkan masalah pewaris. Setelah Cici mendengarkan perkataan Korin, dia menepuk dadanya dan berkata dengan gembira, ternyata ada orang yang begitu kuat yang tinggal di Gunung Lima Elemen, dibandingkan dengan itu, alam iblis jauh lebih mudah. Daripada menghadapi dewa yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia lebih baik pergi ke alam iblis. Korin abadi, aku akan pergi sekarang. Cici memanggil Flying Nimbus, melompat ke atasnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Korin sebelum menghilang melewati cakrawala. Hehe, ini ujian kami untuknya. Apakah kamu sudah benar-benar mengambil keputusan? Korin bergumam pelan sambil melihat ke arah menghilangnya Cici beberapa saat lalu terus memperhatikan setan dan Yajirobe di bawah yang terus mendaki menara Korin. Mereka akan muncul dalam beberapa jam. Angin sejuk bertiup lembut, dan bahkan setelah hujan lebat, atmosfer musim panas masih terasa. Di hutan besar yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal, Krilin mengenakan pakaian seni bela diri sekolah penyu berwarna oranye tua saat dia berjalan di jalan pegunungan yang panjang dan sempit, selangkah demi selangkah. Jalan pegunungan sangat curam, dan seringkali rintangan di jalan harus dibersihkan untuk membuka jalan. Kami telah memintanya untuk menemukan, di tempat ini, sebuah labu yang dapat menyedot orang ke dalamnya. Krilin sudah lama mencari tetapi masih belum menemukan petunjuk. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari kedalaman pegunungan, dan kerumunan burung dan binatang terkejut karena terkejut, terbang menjauh dari hutan. Suara tembakan, apakah ada orang di depan? Krilin bergumam dan pergi mencari sumber suara tembakan. Setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa desa di depan. Di gunung batu biru lainnya yang tersingkap, bebatuan gunung yang retak dan lapuk tumbuh dari dalam tanah seperti tunggul pohon, membentuk hutan batu besar yang terbuat dari batu biru. Setiap batu biru adalah puncak gunung yang runcing, di antaranya salah satu puncak gunungnya sangat tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan berbatu. Puncaknya tingginya beberapa ratus meter, dan kaki gunungnya tampak seperti telah dipotong oleh pedang besar. Seluruh puncak gunung dicukur abis, menyisakan lahan terbuka seluas 200 meter persegi. Di tengah alun-alun halus berdiri sebuah kuil batu, di atasnya diabadikan mahkota emas dan mempesona. Ledakan, kilatan petir berwarna putih terang dengan sedikit campuran warna ungu turun dari awan gelap dan menghantam pecahan batu, langsung menghancurkannya, dan melahirkan aura dingin dalam prosesnya. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berambut pendek sedang duduk bersila dengan tenang, dengan pita merah di kepalanya berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, pemuda itu membuka matanya yang bersinar penuh tekad, dan menatap mahkota yang tidak jauh darinya. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seperti ular petir, dia menembak ke jarak 7 atau 8 meter dari kuil batu. Pada saat ini, amukan langit sepertinya muncul sebagai sambaran petir, setebal setengah sang, menembus awan dan menghantam. Ledakan, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Serangan mendadak tersebut menyebabkan serangannya gagal di menit-menit terakhir, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur tanpa daya. Sedikit saja, mungkin saya akan berhasil jika saya mencobanya beberapa kali lagi, pemuda itu benar-benar tenang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakjubkan muncul. Di masa lalu, dia adalah seorang bandit yang berkeliling di gurun terpencil. Dalam bidang aktivitasnya,
ia bergerak tanpa hambatan melintasi gurun, menganggap dirinya yang terbaik. Jika bukan karena pertemuannya dengan Goku, dia mungkin tidak akan meninggalkan gurun sama sekali, dan dia juga tidak akan menerima Master Roshi sebagai gurunya untuk melampaui Goku. Mungkin, sepanjang hidupnya, dia akan menjadi anak gurun yang hilang. Untuk mengungguli Goku, dia meninggalkan gurun untuk belajar seni bela diri, berharap bisa mengalahkan Goku sendirian suatu hari nanti. Kekuatannya saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dia masih ditakdirkan untuk tumbuh lebih kuat di masa depan. Namun, perbedaan antara dia dan Goku tidak berkurang, sebaliknya, itu malah bertambah luas. Yamcha menertawakan dirinya sendiri dan merenung, mungkin sebaiknya aku tidak membandingkan diriku dengan Goku sama sekali. Tidak, seni bela diriku tidak terlalu dangkal. Mata Yamcha bertekad saat berkedip dengan cahaya yang berkilauan seperti sinar petir. Saat ini, saya adalah seorang seniman bela diri. Saya tidak berlatih seni bela diri untuk bersaing dengan orang lain, tetapi untuk benar-benar melampaui diri saya sendiri. Pada saat ini, aura Yamcha berubah total dan menjadi agak mendalam. Ia berdiri dengan hati setenang permukaan sungai, tanpa ada ombak. Dia sekali lagi mengambil keputusan dan berjalan menuju kuil batu di tengahnya. Gemuruh petir terus menyambar di sekelilingnya, tapi Yamcha benar-benar tenang seolah dia tidak melihat sambaran petir yang ganas dan menakutkan itu. Kerak, batu-batu cian itu pecah menjadi bubuk saat Yamcha menginjak batu kuil dan meraih mahkotanya. Gunung 5 elemen, puncak gunung. Tungku 8 divisi yang besar menekan jalur antara dunia fana dan dunia lain. Api merah menyala keluar dari tungku 8 divisi, menerangi sekeliling dengan warna putih cerah. Di bagian bawah tungku 8 divisi, api yang mengamuk keluar dari celah kecil. Api ini mengalir ke pembuluh darah di bawah bumi, menyebabkan ratusan kilometer di sekitarnya mendidih. Api yang membara menimbulkan badai angin, membanjiri sekeliling dengan aura yang menindas. Goku, mengenakan pakaian berbobot buatan kami, melompat turun dari nimbus terbang, menyebabkan tanah terbelah dan batu-batu tua pecah karena getarannya. Jadi ini elemen Gunung 5, panas sekali. Kami menyuruhku untuk memadamkan api di tengahnya, jadi dari mana aku harus memulainya? Goku meletakkan dagunya di tangannya dan merenung. Hanya dalam 2 tahun, tinggi Goku bertambah beberapa puluh sentimeter, seperti anakan pohon. Jika Bulma ada di sini, dia hanya akan setinggi alisnya. Kami mengirim Goku untuk memadamkan api di pusat bumi. Namun, kami tidak memberikan Goku metode untuk memadamkan api, menyebabkan Goku menjadi sedikit kesal. Di pinggiran kota barat, saat awan pasir naik, kendaraan off-road Bulma melaju di jalan berkerikil di pinggiran kota. Setelah lulus kuliah, Bulma bekerja selama beberapa hari di perusahaan keluarganya. Kehidupan yang tenang tidak mampu mengikat hatinya yang berani dan suka berpetualang. Akhirnya Bulma sudah tidak tahan lagi, jadi dia kabur dari rumah dan mulai mencari bola naga. Bulma mengenakan topi koboi dan gaun bekas bepergian dengan riasan tipis di wajahnya. Dia menekan tombol radar bola naga di tangannya. Selain 3 bola naga yang ditinggalkan Goku, 4 lainnya sedang bergerak. Dia tahu bahwa bola bintang 4 selalu bersama Goku. Hehe, semua bergerak. Goku pasti sudah meninggalkan lookout. Astaga, mereka semua sudah keluar tapi tidak datang untuk bermain denganku. Bulma mengangkat bibirnya yang menggoda seperti buah ceri berisi air. Bulma tersenyum, mendengus dan berkata, karena kamu tidak datang mencariku, aku akan pergi mencarimu, lalu aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Bulma terlihat puas saat dia menyenandungkan sebuah lagu, rambut ungu panjangnya berkibar di udara saat sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman tipis. Babak 367, Kakarot. Kendaraan off-road tersebut melaju sepanjang jalan sehingga menimbulkan jejak panjang seperti ular di pasir kuning yang bergelombang. Bulma mengenakan kacamata hitam saat dia melaju dengan cepat, meninggalkan kota barat. Setelah melakukan touring dan bertualang sepanjang perjalanan, Bulma memasuki dataran luas sehari kemudian. Itu adalah tempat terpencil tanpa manusia. Pada saat ini, bayangan muncul di langit, menarik perhatian Bulma. Melepas kacamata hitamnya, dia melihatnya dengan heran. Bayangannya sepertinya adalah seseorang. Ada orang yang bisa terbang tanpa kendaraan. Apakah itu seni melayang langit yang digunakan oleh Tien Xinhan? Mata biru ungunya menunjukkan ekspresi penasaran. Bulma yang sering berinteraksi dengan Goku dan lainnya juga bisa dibilang setengah seniman bela diri. Dia segera mengikuti dengan kendaraannya. 10 menit kemudian, sosok itu mendarat di atas batu yang menjulang tinggi dan berkata dengan dingin kepada Bulma, gadis kecil, kenapa kamu mengikutiku? Pria itu mengenakan pakaian aneh berwarna putih keperakan. Dia sudah lama memperhatikan bahwa Bulma mengikutinya. Saat ini, Bulma juga tahu bahwa dia sudah terekspos. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat penampilan orang itu dan langsung terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ah, Goku, kenapa kamu? Tidak, kamu bukan Goku. Goku tidak sedewasa kamu. Bulma terkesima dengan kenyataan bahwa pria berpakaian putih keperakan itu terlihat persis seperti Goku, namun dari ekspresi wajah dan temperamennya, Bulma dapat mengetahui bahwa dia bukanlah Goku yang dia kenal. Dia terlihat persis seperti Goku, dan dia dewasa. Apakah dia kerabat Goku? Pikiran Bulma berkeliaran. Dia tahu bahwa Goku ditinggalkan di gunung terpencil ketika dia masih kecil dan kakek Gohan menjemput dan membesarkannya. Goku, Bardock bergumam pelan, dan kemudian pemandangan masa depan tiba-tiba muncul di benaknya.
Goku adalah nama Kakarot di bumi. Sepertinya gadis ini mengenal Kakarot. Bardock memandang Bulma dan tiba-tiba menyadari bahwa dia juga muncul dalam adegan masa depan, adegan Kakarot di planet Namek. Kamu kenal Kakarot. Suara Bardock selembut mungkin, tapi temperamen bawaannya membuatnya terlihat sangat dingin dan acuh tak acuh. Bulma tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia sepertinya pernah mendengar nama Kakarot di suatu tempat. Benar, itu di Villa Siaya. Saat itu, Siaya memanggil Goku, Kakarot. Jadi, Kakarot adalah Goku. Maksudmu Goku? Tiba-tiba, Bulma melihat ekor di pinggang Bardock dan berseru penuh semangat. Ah, kamu juga punya ekor, dan kelihatannya mirip dengan milik Goku. Kamu pasti ayah Goku. Ya, saya ayah Kakarot. Setelah mengetahui bahwa gadis di depannya adalah teman baik putranya, Bardock mengerutkan kening dan bertanya, Nak, apa yang kamu lakukan dengan datang ke sini? Tidak takut bahaya. Bulma tersenyum dan menjawab, saya keluar untuk mencari Goku. Dia sudah lama tidak datang menemuiku. Ketika Bardock mendengar ini, dia menjadi tercengang. Dia tiba-tiba teringat pemandangan masa depan saat mereka muncul bersama di planet Namek. Jika mereka tidak memiliki hubungan dekat, sepertinya dia tidak akan mengikutinya ke tempat yang begitu jauh. Mungkinkah gadis ini adalah calon menantuku? Dengan tebakan ini, Bardock merasa Bulma lebih enak dipandang. Dia merenung, dengan penampilannya, dia cocok untuk anakku. Namun, kekuatan pertempurannya agak rendah. Bardock menggelengkan kepalanya memikirkan hal ini. Dia tahu bahwa penduduk bumi memiliki kekuatan pertempuran yang rendah. Jika kamu ingin melihat Kakarot, aku bisa mengantarmu menemuinya. Dia berada di suatu tempat 6.720 km barat daya, kata Bardock sambil menunjuk ke suatu arah. Bulma segera mengeluarkan radar Dragon Ball dan benar saja, dia melihat ada sinyal Dragon Ball ke arah yang ditunjukkan oleh Bardock. Kamu benar, tapi bagaimana kamu tahu, Paman? Dengan merasakan ki, skill Kakarot biasa saja. Meskipun mereka tidak layak disebutkan di kalangan orang saya, setidaknya di bumi, mereka tidak buruk. Bardock, yang mengetahui masa depan, tidak menganggap Goku saat ini terlalu lemah. Mungkin seperti yang dikatakan Sir Siaya, peluang terobosan Kakarot belum tiba, dan saat ini, potensinya masih terbengkalai. Saya, Bulma merenung, bukankah ini protagonis buku Tights? Tunggu, bukankah ciri-ciri Goku mirip dengan penampilan Saiyan di buku? Apakah ada orang saya di dunia ini? Bulma penuh keraguan. Jika ada orang saya di alam semesta, apakah berarti Frieza juga ada? Ah, di buku itu, Frieza adalah sosok kaisar semesta. Jika ada orang seperti dia, itu akan terlalu menakutkan. Jadi Bulma bertanya dengan hati-hati, Paman, kamu baru saja mengatakan bahwa Goku adalah seorang Saiyan, jadi, apakah ada orang di galaksi bernama Frieza? Kamu juga kenal Frieza. Bardock tampak sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, wilayah utara dulu memiliki orang seperti itu, tapi dia sangat bermusuhan dengan orang saya. Itu nyata. Kisah-kisah di buku kakakku itu nyata. Hati Bulma tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Tapi, bagaimana kakakku tahu tentang begitu banyak hal di alam semesta? Ah, ya, pasti Jako yang memberitahunya, pria aneh yang mengaku sebagai anggota patroli galaksi. Bulma mulai lebih memikirkannya. Kenangan yang terfragmentasi di otaknya terhubung, dan kenangan masa kecilnya terbangun. Dia ingat ada seseorang yang mengaku dari patroli galaksi yang pernah ke rumahnya, dan orang tersebut membawa mereka ke rumah seorang dokter. Sepertinya aku juga memperbaiki pesawat luar angkasa. Sungguh, kenapa aku tidak mengingat semua ini sampai sekarang? Paman, bukankah planet Vegeta dihancurkan oleh Frieza? Kamu tidak akan berada di bumi untuk membawa Goku kembali, kan? Bulma bertanya dengan gugup. Dia pasti tidak bisa membiarkan Goku kembali. Bardock memandang Bulma dengan heran dan merenung, gadis kecil ini tahu cukup banyak. Bardock menjawab, saya tidak bermaksud membawa Kakarot kembali. Tempat di mana dia dibesarkan adalah bumi. Saya datang ke bumi karena saya merasa seni bela dirinya terlalu lemah. Dengan kehebatan yang begitu lemah, bagaimana dia akan menghadapi musuh-musuhnya di masa depan? Saya akan melatihnya dengan baik untuk sementara waktu. Hei, gadis kecil, apakah kamu menyukai Kakarot? Apa? Bulma menjawab tanpa sadar, dan kemudian dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Pikirannya kosong. Jadi, kamu belum pernah memikirkannya. Bardock tertawa, tapi di dalam hatinya, dia sudah menganggap Bulma sebagai menantunya. Dia melakukannya karena visinya tentang masa depan. Gadis ini akan tetap berada di sisi Kakarot tidak peduli betapa berbahayanya hal itu. Bulma berdiri diam, dan saat rona merah tiba-tiba muncul di pipinya yang tanpa cacat, jantungnya berdebar kencang. Apakah aku benar-benar menyukai Goku? Bulma mengingat hal-hal kecil yang dia ketahui tentang Goku. 5 tahun lalu, ketika dia bertemu Goku untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang anak kecil dan belum berpengalaman, menyelamatkannya dari mulut dinosaurus. Mereka berpetualang bersama, dan dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu, anak itu telah tumbuh menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Bulma mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Bardock yang berupa senyuman tapi bukan senyuman. Dia membuka mulutnya dan dengan canggung berkata, Paman, kamu harus membawaku ke Goku dulu. Haha, Bardock tertawa dan mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan topeng, memakainya dan berkata, jangan beritahu Kakarot tentang identitas saya saat kita bertemu dengannya.
Aku belum ingin dia mengetahui masa lalunya. Mengapa? Bulma bertanya dengan bingung. Bardock tidak menjawab, jadi Bulma dengan bijaksana tidak bertanya lagi. Bardock langsung terbang ke udara dan bertanya, apakah Anda memiliki alat transportasi yang lebih cepat? Jauh sekali menuju lokasi Kakarot. Ya, Bulma mengeluarkan pesawat jet dari kapsul Hoi Poi yang dapat meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Segera setelah itu, Bardock dan Bulma melaju, menuju ke arah Gunung Lima Elemen. Babak 368, Bardock bertemu Goku. Gunung Lima Elemen memiliki tanaman hijau subur dan hutan yang menjulang tinggi. Sinar matahari membentuk bintik-bintik cahaya indah sinar matahari setelah melewati dedaunan kanopi pepohonan. Di puncak gunung, Goku sedang sibuk memperbaiki celah di atas tungku 8 divisi, dan berdiri di sampingnya adalah raksasa cantik-cantik, sedang memakan semangkuk besar mie yang dipegangnya. Dia memiliki 20 ekor burung pegar panjang di atas kepalanya. Gohan, cucumu jauh lebih kuat darimu, kata wanita cantik itu kepada seorang lelaki tua berjanggut putih keabu-abuan, yang berdiri di sampingnya sambil meletakkan mangkuk dan menyusut menjadi seukuran manusia normal. Orang tua ini adalah kakek Goku, Gohan. Setelah kematian kakek Gohan, dia ditugaskan menjaga tungku 8 divisi di tempat Anin. Alasan mengapa Gunung Api Raja Sapi dan Gunung Lima Elemen begitu panas adalah karena retakan pada tungku 8 divisi. Setelah mendengar Anin memuji Goku, kakek Gohan terkekeh dan dengan tenang berkata, Goku, anak ini sekarang berlatih di The Lookout, prestasinya tidak akan kecil di masa depan. Tidak ada yang hebat dari kami itu, tapi cucumu sangat baik. Anin tidak mengutarakan pendapatnya, namun dia tidak menyangkal pencapaian Goku sambil meremehkan pencapaian kami. Dia berpikir, kekuatan cucu San Gohan tidak lebih lemah dariku. Siapa sangka kami di dunia fana ini akan seberuntung itu. Kakek, saya telah memperbaiki celah pada tungku 8 divisi. Saat Gohan dan Anin sedang mengobrol, Goku memperbaiki tungku 8 divisi. Untuk memperbaiki retakan tersebut, Goku harus menemukan cangkang telur burung Hikui. Setelah sibuk bekerja, Goku akhirnya menghentikan apinya. Bagus. Kakek Gohan mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Anin juga sangat senang karena dia bisa kembali memasak mie dengan api terkuat dari tungku 8 divisi. Tiba-tiba, aura kuat mendekati Gunung Lima Elemen. Goku, Anin, dan kakek Gohan merasakannya, menyebabkan ekspresi mereka menjadi suram. Anin membuka mulutnya dan berkata dengan kaget, tanpa diduga, ada ahli seperti itu di dunia manusia. Dia sedang menuju Gunung Lima Elemen. Tempat ini terletak di persimpangan dunia fana dan dunia lain, bukankah akan sulit bagi orang untuk menemukannya? Kakek Gohan bertanya, dia sedikit terkejut. Sulit untuk mengatakan, itu ki yang sangat kuat, akan lebih baik jika aku bisa bertarung dengannya. Goku, bagaimanapun, terlihat sangat bersemangat saat ini. Dalam hatinya, Goku ingin sekali bertarung. Matanya memancarkan niat bertarung yang kuat. Kamu tidak boleh berkelahi. Goku, kamu bukan lawannya. Saat Anin dan kakek Gohan melihat ekspresinya, mereka bergegas menghentikannya. Saat ini, tidak diketahui apakah pendatang baru itu adalah teman atau musuh, jadi tidak baik jika menyinggung perasaan mereka secara gegabah. Mata indah Anin berputar saat dia memikirkan berbagai tindakan pencegahan. Saat Anin dan yang lainnya merasa cemas dan takut, Bardock membawa serta Bulma dan memasuki batas Gunung Lima Elemen. Tidak bagus, orang itu telah memasuki batas dimensi. Wajah Anin tiba-tiba berubah. Mata Phoenix-nya sedikit terangkat, dan aura di sekitar tubuhnya mengembun. Seperti tempat pengamatan di alam surgawi, Gunung Lima Elemen adalah tempat yang sangat istimewa. Orang biasa tidak bisa memasuki tempat ini. Anin dapat yakin bahwa orang lain sedang bergegas menuju elemen Gunung Lima. Orang itu telah tiba. Pesona yang melindungi elemen Gunung Lima tiba-tiba jatuh seperti pecahan kaca. Segera, aura yang menyesakkan, seperti gelombang pasir kuning, mengalir, dan aura yang seperti substansi berubah menjadi gelombang ki. Puncak Gunung Lima Elemen berguncang seolah-olah baru saja menghadapi badai yang kuat, menghempaskan segala sesuatu di sekitarnya. Goku dan yang lainnya lebih sensitif terhadap ki, jadi rasanya seperti ada gunung besar yang menempel di dada mereka, membuatnya sulit bernapas. Aura yang menakutkan. Jantung Goku melonjak kencang. Niat bertarungnya benar-benar hilang setelah mengalami aura yang menindas. Goku tahu bahwa dia bukanlah tandingan pendatang baru. Goku, tiba-tiba, terdengar suara yang tajam dan menyenangkan, dan tak lama kemudian, Goku melihat Bulma, yang mengenakan pakaian koboi ketat, melambaikan tangannya. Dia berlari ke arah mereka, menyebabkan rambut panjangnya yang berwarna ungu muda berkibar. Bulma, kenapa kamu ada di sini? Goku tercengang. Dia tidak menyangka akan menemukan Bulma di sini. Mengapa, aku tidak bisa datang mencarimu? Bulma tersenyum, memeluk Goku erat-erat, lalu menatapnya dengan ketidakpuasan. Bukan itu. Juga, bisakah kamu melepaskanku? Kamu membuatku tidak nyaman. Kata Goku, merasa tidak nyaman. Bulma pun bereaksi dan dengan cepat melepaskan Goku. Pupil matanya yang berwarna ungu memperhatikan Goku, dan setelah beberapa saat, dia berseru kaget, tangan kecilnya memberi isyarat, Goku, kenapa kamu menjadi begitu tinggi? Lihat, aku hanya bisa meraih alismu. Ya, sekarang aku lebih tinggi darimu. Goku menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Bardock yang bertopeng melangkah maju dan menilai putranya yang sangat mirip dengannya, Kakarot, biarkan aku menguji kemampuanmu.
Karena Bardock telah menyembunyikan ekornya di Battle Armor, Goku tidak mengetahui identitas orang di depannya, tetapi intuisinya mengganggunya bahwa orang di depannya lebih kuat dari yang dia kira. Bulma mengetahui identitas Bardock dan memahami bahwa dia tidak akan menyakiti Goku, jadi dia diam-diam mundur ke satu sisi, meninggalkan ruang untuk Goku dan Bardock. Orang ini sangat kuat, tidak mungkin ada orang sekuat itu di bumi, kata Anin yakin. Ya, kakek Gohan mengangguk. Pertarungan antara Goku dan Bardock pun tak sedikit menegangkan. Mata telanjang mereka bahkan tidak bisa mendeteksinya sebelum Goku dikalahkan dalam sekejap. Kekuatanmu masih belum cukup. Tinggalkan aku, dan biarkan aku melatihmu dengan baik. Bardock terdengar tenang saat dia berkata. Ekspresi Goku sangat tidak percaya. Dia berulang kali memikirkan alasan dia kalah, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Meskipun demikian, setelah mendengar dari Bardock bahwa dia bersedia memberinya petunjuk, Goku menjadi bersemangat. Bulma, siapa orang ini? Dia sangat kuat. Goku bertanya pada Bulma dengan suara rendah. Hihi. Aku tidak bisa memberitahumu. Bulma menutup matanya, tidak mengatakan apapun. Bardock tidak bereaksi banyak terhadap keintiman kedua orang itu. Dia dengan acuh tak acuh memandang Anin dan kakek Gohan ke samping. Matanya tidak memiliki banyak emosi dan penuh ketidakpedulian, menyebabkan Anin dan kakek Gohan merasakan sedikit rasa dingin di punggung mereka. Setelah Bardock dan yang lainnya pergi, Anin dan kakek Gohan menarik napas dalam-dalam. Menakutkan, siapa sangka ada juga ahli seperti ini di bumi. Saat ini, di tempat lain di bumi. Di tepi pantai, angin kencang menyebabkan gelombang laut bergoyang. Siaya dengan tenang melihat ke arah Gunung Lima Elemen. Dia telah kembali ke bumi untuk beberapa waktu. Dari aura yang baru saja keluar, dia tahu kalau Bardock sudah bertemu Goku. Saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang bisa dicapai Goku di bawah pelatihan Bardock, tapi itu membuat saya menantikannya. Memikirkan Raditz dan Vegeta yang akan datang ke bumi bertahun-tahun kemudian. Mereka akan menemukan bahwa Kakarot, yang dulunya adalah pejuang tingkat rendah di hati mereka, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tapi, jika ini terjadi, kesenjangan antara Piccolo dan Goku akan semakin besar. Cek, aku harus menonton turnamen seni bela diri dunia ke-23. Saat ini, Siaya seperti penonton yang menyaksikan naskah di dalam hatinya menjadi kenyataan sedikit demi sedikit, menunggu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketertarikan nakal mau tidak mau muncul di hatinya. Saat ini, cincin ungu di tangannya berkedip beberapa kali. Siaya mengangkat jarinya karena terkejut, saat suara muda Kai tertinggi waktu datang dari atas ring. Hei, Siaya, apakah kamu ada waktu luang sekarang? Apa masalahnya? Tanya Siaya. Baru saja, ketika saya menggunakan buku ruang dan waktu untuk memeriksa alam semesta 7, saya menemukan bahwa planet tempat Anda berada tiba-tiba terbagi menjadi dunia kecil yang terfragmentasi. Ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang dari alam iblis, karena kamu berada di bumi, silakan pergi dan memeriksanya. Dunia yang terfragmentasi telah muncul di bumi. Siaya sedikit terkejut. Dia tahu bahwa mengubah garis waktu dapat menyebabkan seluruh rangkaian dimensi multiverse muncul, namun dunia yang terfragmentasi hanya akan muncul jika operasi lokal dan rumit dilakukan dengan tepat. Ukuran dunia seperti itu akan sangat berbeda. Ada yang sebesar galaksi, dan ada pula yang sekecil debu, namun, tidak ada keraguan bahwa dunia seperti itu tidak akan muncul secara alami. Kalau begitu, seseorang pasti memanipulasinya. Tugas Kai tertinggi waktu adalah mencatat dan menyelidiki dunia-dunia yang terfragmentasi ini. Ketika dunia yang terfragmentasi dipastikan berbahaya, dunia tersebut perlu ditangani atau bahkan dihancurkan sesegera mungkin. Sumber dari dunia yang terfragmentasi seharusnya adalah alam iblis di bumi, jadi kamu bisa memulainya dari sana. Namun, alam iblis bumi terhubung dengan alam iblis utama di alam semesta 7, jadi Anda harus berhati-hati jika bertemu dengan ahli dari alam iblis utama. Bab 369, Sumber Dunia yang Terfragmentasi. Awalnya, Siaya tidak peduli dengan alam iblis, tetapi setelah mendengarkan peringatan Kai tertinggi waktu, dia menahan kesombongannya. Dia merenung, setelah dipikir-pikir, tidak mungkin Dabura menjadi satu-satunya ahli di alam iblis. Setidaknya dunia yang terfragmentasi tidak mungkin dibuat oleh Dabura. Kronoa, apa yang harus aku lakukan setelah aku menemukan sumber dari dunia yang terfragmentasi ini, langsung menghancurkannya? Siaya bertanya. Suara Kai tertinggi waktu datang dari Time Ring saat dia berkata, sumbernya dapat dihancurkan secara langsung, tetapi dunia yang terfragmentasi perlu dipertimbangkan, lagi pula, ada banyak makhluk hidup yang bersemayam di dalamnya. Jika kamu bisa, hancurkan kegelapan di dalam. Oke, saya mengerti. Siaya memutuskan panggilan dengan Kai waktu tertinggi. Saat ini, Siling keluar dengan jubah mandi dengan air masih menetes dari ujung rambut emasnya. Dia berhenti di samping Siaya, membawa aroma yang menyegarkan. Apa yang terjadi, pacaran? Kai tertinggi waktu telah mengatur misi untukku. Saya harus pergi ke alam iblis bumi. Saat dia berganti menjadi Battle Armor, Siaya menjelaskan kepada Siling. Alam iblis bumi, tidak ada orang penting di sana, jadi mengapa kamu harus pergi sendiri? Siling tidak terlalu memikirkan para ahli alam iblis bumi, jadi kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dapat dimengerti jika dia meremehkan mereka karena kekuatan dunia iblis bumi terlalu lemah. Terlebih lagi, bahkan kekuatan pertempuran penguasa wilayah tersebut, Sula, tidak melebihi 100 poin. Siaya tersenyum dan berkata,
dunia yang terfragmentasi bisa muncul, atau kekuatan alam iblis alam semesta bahkan bisa mengambil tindakan. Tidak, bahkan Dabura, Raja Alam Iblis, tidak memiliki kekuatan seperti itu, mungkin beberapa ahli lain akan muncul. Apakah kamu ingin aku dan Miers pergi bersamamu? Tidak perlu, kalian berdua tetap di bumi. Siling mengangguk. Dia mengancingkan kerah ke meja Siaya dan berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jika Anda menemui bahaya besar, maka Anda harus segera mundur. Siaya selesai berpakaian dan siap berangkat ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata kepada Siling, ngomong-ngomong, jika kamu punya waktu, pergi dan lihat Piccolo dan ukur kekuatannya saat ini. Raja Piccolo, ya, tapi Piccolo adalah orang Namekian, bukan iblis murni. Memperbaiki judulnya, Siaya mengeluarkan beberapa kacang senzu dan buah pohon perkasa dan berkata, Kakarot pasti akan tumbuh lebih kuat di bawah pelatihan Bardock. Sebagai saingan Goku, Piccolo tidak boleh terlalu lemah, atau turnamen seni bela diri tahun depan akan menjadi kurang menyenangkan. Siling memberinya tatapan putih dan menerima kacang senzu dan buah pohon perkasa. Kamu dan hobi burukmu, hiburan seperti apa yang bisa didapat dari pertandingan keduanya? Akan lebih baik jika menarik dua Saiyan dan membuat mereka bersaing. Siaya terkekeh. Bagaimana dia bisa tertarik menonton mereka berkompetisi? Ia hanya tertarik mengenang kenangan masa lalu. Selain itu, jika tidak ada pertemuan antara Goku dan Piccolo di turnamen seni bela diri dunia ke-23, apakah akan tetap menjadi turnamen seni bela diri dunia? Setidaknya dalam pandangan Siaya, itu akan menjadi kurang menyenangkan. Saya pergi. Siaya melonjak ke langit dan menuju pintu masuk alam iblis. Setelah Siaya pergi, Siling menyeret Miers dan terbang menuju aura lemah. Lembah yang tidak diketahui. Pintu masuk ke alam iblis berada di dinding berbatu di kedua sisi lembah. Itu adalah pintu masuk yang terbuat dari marmer, dan patung relief setan dan monster diukir di kedua sisi pintu batu. Pintu yang memiliki ketinggian lebih dari 10 meter sudah terbuka, memperlihatkan celah kecil yang cukup untuk dimasuki satu orang. Dari celah yang panjang dan sempit, aura gelap dan jahat keluar. Baik dan jahat adalah konsep yang memiliki definisi berbeda untuk orang berbeda. Seperti kata sebagian orang, anak-anak belum bisa membedakan benar dan salah, sedangkan orang dewasa hanya melihat untung ruginya, baik dan jahat hanya ada di hati. Sama seperti Anda makan steak, Anda tidak bisa mengatakan orang yang makan serangga itu tidak anggun, lagi pula, apakah makan steak itu elegan? Bukankah hal ini juga mendukung pembunuhan makhluk hidup? Seseorang tidak dapat memaksakan nilai-nilainya kepada orang lain. Membunuh secara berlebihan tanpa merasa bersalah belum tentu jahat, tetapi tentu tidak baik melakukannya, mengetahui bahwa itu salah. Jika standar kebaikan dan kejahatan harus diukur dengan sesuatu, maka hal itu hanya dapat diukur dengan perbedaan antara nilai-nilai kedua belah pihak dan pilihan akhir yang mereka ambil. Siaya mendarat di pintu masuk alam iblis, dan saat dia melihat celah di pintu batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Di dalam alam iblis, ada semacam kegelapan yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk hidup di bumi. Kegelapan semacam ini adalah emosi negatif yang nyata. Jika seseorang tinggal di dalam waktu lama, mereka akan mulai berhalusinasi setelah terpengaruh oleh aura gelap. Selain itu, dapat menyebabkan jiwa seseorang menjadi rusak. Siaya mengayunkan tangannya, memunculkan lapisan energi di sekitar tubuhnya untuk melindunginya, dan kemudian dia melangkah ke alam iblis. Lorong yang gelap dan panjang itu sekitar 100 km, tetapi dengan beberapa bayangan setelahnya, Siaya dengan cepat melewati lorong itu dan memasuki alam iblis yang luas. Sejauh yang dilihatnya, hanya ada warna merah tua. Tempat yang terpencil. Siaya dengan lembut menghela nafas dan merenung, dibandingkan dengan bumi, alam iblis lebih seperti tempat terbelakang di mana bahkan burung pun tidak buang air besar. Maju di atas tanah yang retak, Siaya bisa melihat mata air berwarna coklat yang luas dan dalam. Celepuk. Gelembungnya pecah, mengeluarkan beberapa gumpalan asap berwarna coklat tua. Saya bisa mendengar suara pertempuran di depan. Sia melihat ke depan untuk mencari sumber suara tersebut, dan benar saja, dia menemukan seseorang sedang berkelahi. Lusinan setan yang tampak mengerikan sedang mengepung seorang gadis yang mengenakan congsam. Setan-setan ini tidak kuat, tetapi gadis itu berada dalam kesulitan karena dia tidak bisa melawan begitu banyak setan. Melihat penampilan gadis itu, Siaya sedikit terkejut. Itu Cici, kenapa dia datang ke alam iblis dan bentrok dengan iblis? Karena itu adalah kenalannya, Siaya tidak bisa mengabaikannya, jadi dia segera terbang ke depan. Bang, 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 setelah serangkaian suara teredam, semua iblis jatuh ke tanah. Terima kasih. Tuan Siaya. Cici berterima kasih kepada orang yang membantunya, hanya untuk mengetahui bahwa pembantunya adalah Siaya. Pada saat ini, Cici tiba-tiba menyadari bahwa Siaya, yang biasanya terlihat seperti pemuda kaya yang menikmati status tinggi dan hidup dalam kemudahan dan kenyamanan, adalah seorang seniman bela diri yang luar biasa. Iblis yang mengepungnya tidak lemah, tapi mereka sama sekali bukan tandingan Siaya. Siaya memandang Cici dan bertanya, mengapa kamu datang ke alam iblis sendirian? Ini sudah menjadi pinggiran alam iblis bumi, jadi jika Anda melanjutkan lebih jauh, Anda akan berada di wilayah alam iblis alam semesta. Bukankah ini tempat di alam iblis bumi? Kamu sudah lama melewati alam setan bumi, kamu harus pergi ke arah itu. Siaya menunjuk ke arah lain yang jauh. Seru Cici saat dia menyadari bahwa dia telah mengambil arah yang salah. Kami ingin aku mengalahkan Sula dari alam iblis,
tapi aku tidak sengaja menuju ke arah yang salah. Siaya menyentuh keningnya dan berkata, sebaiknya kamu kembali dulu. Wilayah Sula tidak jauh dari pintu masuk alam iblis. Jika Anda terus maju, Anda akan berada di wilayah alam semesta iblis. Setan di sana bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Petik 2. Jadi begini, terima kasih, Cici tersenyum dan berkata, merasa malu. Lupakan saja, aku akan membawamu ke wilayah Sula. Setelah mengalahkan Sula, kamu harus segera meninggalkan alam iblis. Tidak cocok bagi manusia untuk tinggal di alam iblis untuk waktu yang lama. Oke, Cici mengangguk. Kemudian Cici dengan lancar memasuki wilayah Sula dengan bantuan Siaya. Saat dia menatap sosok Siaya yang sedang menjauh, Cici hanya bisa menghela nafas lega sambil bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Untungnya saya bertemu dengan Tuan Siaya, atau saya akan mendapat masalah. Saya tidak menyangka Tuan Siaya menjadi seniman bela diri yang begitu kuat. Benar, bahkan peluncuran keluarganya pun sangat kuat, jadi bagaimana mungkin dia juga tidak kuat. Seperti kata pepatah, ahli di alam liar hanyalah ahli di permukaan, sedangkan ahli terhebat adalah mereka yang tinggal di kota. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cici, Siaya sekali lagi kembali ke pinggiran alam iblis bumi. Kronoa mengatakan bahwa sumber dari dunia yang terfragmentasi telah muncul di alam iblis bumi, tapi saya sudah berada di pinggirannya, jadi, kenapa aku tidak menemukan sesuatu yang aneh? Siaya menjadi tenang dan dengan hati-hati merasakan perubahan di sekitarnya. Langit tiba-tiba tampak menjadi tenang, dan hanya aura seperti api yang melayang di bidang penglihatannya. Tiba-tiba, Siaya merasakan adanya gelombang ruang di arah timur. Gelombang ini sangat halus dan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Saya akhirnya menemukannya. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Siaya, dan dia melintas, bergegas menuju tempat asal gelombang ruang itu. Ketika dia tiba, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada banyak mayat berserakan di mana-mana dalam radius 1 kilometer. Ada setan, manusia, dan bahkan banyak binatang iblis tak dikenal dan hewan langka. Di tengah gurun yang dipenuhi mayat, permata merah seperti kristal memancarkan aura tidak stabil. Dipengaruhi oleh hal ini, ruang di sekitarnya bergolak dengan cepat, dan energi mengalir mundur, seperti sungai, diserap oleh permata kristal merah. Siaya, ini adalah sumber dari dunia yang terfragmentasi. Suara Mudakai tertinggi waktu tiba-tiba terdengar di telinga Siaya. Bab 370, Dunia Lain. Siaya memandangi permata kristal merah terang di depannya, mengerutkan alisnya sambil merenung, bisakah permata biasa ini benar-benar menciptakan dunia yang terfragmentasi? Siaya tahu bahwa menciptakan dunia yang terfragmentasi memerlukan operasi yang cermat. Dengan sedikit kecerobohan, dunia yang terfragmentasi tidak hanya tidak akan tercipta, tetapi ruang angkasa juga akan runtuh. Siaya bertanya kepada Kai tertinggi waktu, kristal apa ini? Tidak disangka hal itu dapat menghasilkan dunia yang terfragmentasi. Kai tertinggi waktu terdiam beberapa saat sebelum suara putus asa terdengar. Saya juga tidak tahu apa itu, mungkin itu baru saja tercipta, tapi saya yakin itu bisa menyebabkan bumi menghasilkan dunia terfragmentasi serupa. Petik 2. Brengsek, pasti orang-orang dari alam iblis yang mengembangkan kristal ini. Suara Kai tertinggi waktu terdengar marah dan penuh amarah. Orang-orang dari alam iblis melakukan ini tidak hanya untuk menghancurkan aturan dan regulasi alam semesta tetapi juga untuk menambah beban kerjanya. Kalau begitu aku akan segera menghancurkannya. Hati-hati, kristal ini bisa menciptakan dunia yang terfragmentasi. Jika Anda menemukan sesuatu yang aneh, sebaiknya Anda berhati-hati, desak Kai waktu tertinggi. Siaya mengangguk. Ia mengetahui bahwa kristal tersebut dapat memisahkan dunia yang terfragmentasi dari alam semesta 7 bahkan multiverse, sehingga energi yang terkandung di dalamnya tentunya tidak sedikit. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, seluruh alam iblis dan bahkan bumi bisa lenyap seketika. Siaya dengan hati-hati mengendalikan kemampuan ruang waktu dan membungkusnya di sekitar kristal misterius, dan kemudian, dia mengerahkan sedikit kekuatan. Kaca, kristal tersebut retak, dan akibatnya, kekuatan di dalam kristal tersebut sepertinya telah kehilangan keseimbangannya dan tiba-tiba mulai meletus. Kekuatannya bagaikan sungai yang deras, mengalir tak henti-hentinya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, Siaya tidak bisa menahannya sejenak. Tidak baik, wajah Siaya berubah drastis, dan cahaya dingin muncul di matanya. Seketika, dia berubah menjadi mode Super Saiyan 2. Busur listrik berwarna putih keperakan terjalin di sekitar tubuhnya, dan keluaran energi ruang waktu di tangannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Namun, itu hanya bisa menekan energi yang meletus. Energi ruang waktu yang mengamuk. Siaya bergumam dalam hatinya, matanya menatap kristal merah tidak jauh dari situ dengan serius, dia mengerahkan setiap ons kekuatannya untuk mengirimkan energi. Akhirnya, dalam benturan kekuatan, kristal tersebut secara bertahap kalah dalam pertempuran dan tak terhindarkan hancur menjadi butiran seperti pasir, sebelum menyebar bersama angin. Pada saat ini, Kai tertinggi waktu berteriak ketakutan, kristal ini adalah bahan khusus yang dibentuk menggunakan energi ruang waktu, apakah orang-orang di alam iblis sudah tahu cara mengembangkan benda seperti itu? Itu tidak bagus, jika kristal semacam ini bisa diproduksi secara massal, bukankah mereka bisa menciptakan dunia yang terfragmentasi sesuka hati? Ini adalah pelanggaran serius terhadap aturan dan regulasi alam semesta. Kai tertinggi waktu sangat marah seolah-olah seseorang telah menghancurkan mainan favoritnya. Siaya terkejut. Dia bertanya, menciptakan dunia yang terfragmentasi sesuka hati. Seharusnya tidak terlalu serius, kan?
Mungkin ini lebih serius dari ini. Kejadian ini mungkin hanya ujian pertama bagi kristal tersebut, tetapi ini jauh dari kata baik. Toa itu, dia menciptakan masalah besar bagiku lagi. Siaya, aku akan memberimu koordinat dunia terfragmentasi yang baru terbentuk. Anda harus masuk ke dalam dan melihat-lihat. Hancurkan segala sesuatu yang berbahaya di dalam selagi aku pergi dan menghubungi alam waktu. Sambaran petir ungu datang langsung dari langit. Siaya tahu bahwa itu adalah koordinat yang diberikan oleh Kei waktu tertinggi kepadanya. Alam waktu, mungkin alam ilahi yang bertanggung jawab atas waktu. Siaya menggelengkan kepalanya saat mendengar istilah asing lainnya. Mirip dengan Zeno dari Multiverse yang berdiri di puncak seluruh alam semesta, tetapi hanya untuk departemen luar angkasa, tapi untuk departemen waktu, alam waktu mungkin adalah puncaknya. Status alam waktu mungkin lebih tinggi dari dunia tempat Zeno berada. Toh, setiap ada perubahan Timelin, akan tercipta multiverse baru dengan sistem Zeno yang lengkap. Dalam aspek waktu, alam waktu masih berada di atas Zeno. Namun, masing-masing dari mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Mungkin, dunia Zeno setara dengan alam waktu. Waktu dan ruang, masing-masing memiliki keberadaannya, tetapi semuanya ada dalam satu kesatuan dan sangat diperlukan satu sama lain. Mungkin, di level yang lebih tinggi, Zeno juga merupakan eksistensi satu-satunya di seluruh dunia. Pada tahap selanjutnya, Dragon Ball World benar-benar merupakan dunia yang bersatu dan lengkap, Siaya berspekulasi. Tapi apa hubungannya memikirkan hal itu denganku? Siaya menertawakan dirinya sendiri. Hal-hal ini masih sangat jauh darinya. Terlebih lagi, dia harus menyelesaikan misinya saat ini terlebih dahulu. Melihat informasi di Time Ring, Siaya memicu energi ruang waktu di tubuhnya dengan kekuatan penuh dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk melayang ke langit. Tubuh Siaya berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba-tiba melewati penghalang alam semesta dan memasuki ruang warna-warni. Di sana, 3 ruang multiverse raksasa berwarna biru tua berdekatan satu sama lain. Setiap ruang memiliki 12 bola polo air warna-warni yang dikelompokkan berpasangan, bergantung satu sama lain. Di multiverse tempat Siaya berada, ia menemukan lokasi alam semesta 7, dengan pecahan kristal besar dan kecil melayang di sekitar alam semesta 7, setiap fragmen mewakili miniatur dunia yang tidak lengkap. Menurut koordinat yang diberikan oleh Kronoa, Kai tertinggi waktu, Siaya memasuki salah satu dunia yang sangat kecil. Celepuk, seolah melewati lapisan selaput air, Siaya menemukan dirinya di dunia lain. Dikelilingi oleh ruang angkasa yang gelap gulita, kilauan cahaya bintang bagaikan kilauan kunang-kunang di malam musim panas, buram namun tak dapat diabaikan. Dunia ini sangat kecil. Siaya pertama kali memutuskan. Dunia yang terfragmentasi tidaklah terlalu besar. Dalam pengertiannya, Siaya hanya bisa merasakan keberadaan tata surya, dan lebih dari itu, semua cahaya bintang sepertinya tertanam dalam tirai bola hitam, yang tidak nyata. Cahaya bintang adalah proyeksi alam semesta 7, dan hanya tata surya sebagai pusatnya yang nyata. Siaya berhenti di luar angkasa sebentar dan kemudian terbang menuju bumi. Bumi sangat dekat, jadi Siaya segera mendarat di sana. Dia melihat orang-orang yang lewat tetapi menemukan bahwa penduduk bumi saat ini sangat terbelakang dalam hal teknologi. Tidak, itu hanyalah zaman kuno. Apakah bumi di dunia ini masih pada zaman dahulu? Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak awal tahun ini. Siaya dengan santai berjalan di jalan yang berlumpur dan keras. Pakaiannya yang tidak selaras dengan perkembangan zaman membuatnya menonjol di tengah keramaian hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Siaya mengabaikan mereka dan tiba di sebuah restoran. Dia memesan beberapa lauk pauk dan makan sendiri. Namun, masakan pada zaman ini sangat sederhana, jauh lebih tidak mewah dibandingkan masakan masa depan. Setelah makan sedikit, Siaya mulai mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan orang-orang yang duduk di meja di sebelahnya, mencoba menentukan era saat ini. Biasanya tempat-tempat seperti restoran, kedai teh, dan lain-lain merupakan lokasi yang paling cocok untuk mengumpulkan informasi. Namun, Siaya tidak mendapatkan informasi berguna apapun, mungkin karena zaman yang terbelakang, informasi sulit didapat. Orang-orang di restoran membicarakan semua hal sepele di kota mereka. Siaya bersiap untuk membayar tagihan dan pergi ketika sebuah berita masuk ke telinganya. Hei, pernahkah kamu mendengar? Master Nanlin yang terkenal mendaki menara Korin belum lama ini, dan setelah menerima bimbingan dari Immortal Korin, dia sekarang berencana untuk membuka sekolah di Gunung Orin. Oh, aku tahu tentang itu, sepertinya itu disebut kuil Orin. Tuan Nanlin adalah ahli seni bela diri yang hebat. Sekolahnya pasti akan sangat makmur. Saat orang-orang di restoran berbicara tentang Guru Nanlin, mereka berbicara tanpa henti dengan mata penuh rasa hormat. Tuan Nanlin, kuil Orin. Siaya tertegun sambil bergumam, kuil Orin baru saja didirikan. Sepertinya masih ada beberapa tahun sebelum alur cerita dimulai. Siaya mengetahui bahwa kuil Orin didirikan 3 atau 400 tahun yang lalu, dan mungkin, bahkan Master Mutaito pun belum tumbuh dewasa di era saat ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.